karena ada yang belum KYC juga, dan dihitung juga ada beberapa yang KYC palsu gitu loh. Nah, jadi masih ada momen untuk kita mencari tokennya dengan banyak. Karena standby di sini para investor yang ada di Tantin itu udah menunggu. Dia bilang kalau 10 miliar sisa nanti bakal diburnkan, berarti nanti setelah di market dibeli lagi diburnkan, itu akan mengganggu fungsi daripada teknologi blockchain yang bakal dibina. Jadi awalnya mereka menyiapkan 10 billion, 10B, tapi sekarang tidak. Mereka tak ada lagi yang dibakar, dan total akan didistribusi itu totalnya 2 billion semuanya. 2 billion. Mantap, Pak. Nah, jadi ada kelemahan di sistem juga. Mantap. Mungkin kita ada, ya mungkin kita udah rasa kita dapat banyak nih, tapi nah ini mungkin KYC muka itu di anggaran muncul di 15 sampai 25. Kalau di 15, 16, 17 nggak muncul, berarti 25 dia muncul. Pastikan teman-teman di jaringan itu diberitahu, ya. Nah, 2 billion ini begini teman-teman. Kalau nanti KYC di tanggal 25 contoh, wah di KYC semua nih, tidak habis total yang 2B ini, nanti di tanggal 8 sudah keluar semua token-token yang kita udah dapat, ya, dari KYC muka semua dari downline. Nah, sisanya itu akan dilanjutkan. Sisanya akan dilanjutkan di setelah tanggal 8, tapi bukan 100 lagi. Mungkin 10, mungkin 50. Selagi harganya udah naik terus nanti token ini, mungkin dapatnya 10. Kalau KYC yang baru. Sampai 2 billion ini habis. Paham kan? Paham. Nah, pokoknya token tidak ada yang di-burn lagi. Semua jumlah supply-nya 2 billion. Gitu aja. Tadi juga sempat saya dengar bos kan buat tadi Tencent kan, kayak Zoom-nya dari China. Itu lama juga tadi kita dengar, minta pendapat kan. Jadi sekarang ini tergantung juga ada investor juga nunggu. Jadi investor itu nunggu di saat di market, berapapun nanti orang jual, pastikan harganya itu bergejolak nih. Nanti kalau ada fast dengan harga mereka, nanti mereka akan ngambil token itu di market. Jadi ada kelemahannya kalau token totalnya itu 10 miliar, sisanya di-burn, lalu untuk melengkapkan sisa itu 2 billion kan nanti dibakar lagi kan? Iya. Di situ ada kelemahannya. Jadi company kan buang duit namanya. Jadi di sini mereka fixkan aja 2 miliar aja, tidak ada bakar-bakar lagi. 2 miliar habis. Nah, berarti gitu. Untuk batas waktu itu kan direncanakan listing kan tanggal 8. Artinya ada kemungkinan dari perkembangan user itu sebelum tanggal itu bisa-bisa sudah habis ya? KYC. Iya, KYC. Iya, benar. Ya. Benar. Ya, ini ngeri sedap ini. Iya, ngeri sedap. Cuman harganya di sini ada yang anggarkan $100, ada yang kita belum enggak lah. $3 udah cukup. Kalau $10 sudah luar biasa. Luar biasa. Nah, ini paling kecil aja orang siap bilang kayak gini. Aku berani jamin, yang mereka datang sama ngumpul sama bos kan, berani jamin Cina-Cina lah ya, yang investor-investor. Tak berani jamin ini pasti bisa naik sampai $100-200 gitu loh. Saking luar biasanya orang udah standby. Ngeri sebelum 100 ngeri. Bener. Gaspol. Karena token kita ini fungsi utamanya blockchain, dia bukan nggak ada utility toh. Nah itu aja sih. Nah yang bagusnya harusnya kita harus kayak Zoom meeting yang dari sebelah. Itu kan mereka mau ada namanya TTC token. Ini nggak ada. Token itu udah nggak ada lagi. Jadi tidak ada token kedua setelah ini. Satu-satunya cuma CTC ini aja. Nah, CTC ini. Berbahagialah yang sudah mendahului untuk mendapatkan koinnya. Yang masih ragu-ragu, rugimu di situ. Benar. Tadi kita juga ada meeting juga dengan apa yang kita dari gempa bumi itu kan ada 5 founder. Nah, dia udah meeting sama bos, dan kita juga udah dengar meetingan bos, dan kita udah fikirkan juga, makanya kita berani buat Zoom supaya teman-teman yang ada malam ini ya, cuman kita diskusi ini gitu loh. Kita berharap di saat sekarang ini, nah ini memang siapa cepat dia dapat, itu doang sih sebenarnya. Ya, siapa cepat dia dapat.
Dengan semalam hari ini Bang, karena asumsinya dari pemahamannya di aplikasi pembaruan tadi itu kan beraneka ragam ya, saya melihat. Tapi Ya, putus-putus Bang. Gimana tadi Bang Yohanes? iya, artinya dengan semalam hari ini penjelasan Bang Hendrik artinya sudah terang benderang kan begitu ya. Tidak seperti banyak tafsir ya, yang masing-masing punya tafsir sendiri gitu. Betul. Ya, saya sampaikan tadi. Dan saya pribadi tetap sih berapapun nilainya itu yang penting apa namanya? Optimis lah. Kan? Ya, optimis. Pokoknya daripada saya nih kan, kita tidak muluk lah Bang. Ya, kalau saya kan, kita mau harga tinggi tidak. Wah, sedangkan ini orang dari China, kan China paling besar sekarang. Mereka itu berani jamin bisa tembus $100. Bayangkan, bisa tembus. Nah, ini tergantung kita dan waktunya aja. Tidak mungkin dalam waktu pertama. Nah, tidak mungkin dalam waktu listing itu dia langsung naik setinggi itu, tidak mungkin. Tapi jaminan bos dengan kita juga waktu CEO-nya ngomong, kita akan naikkan ya 100.000 kali. Nah, 100.000 kali kenaikannya. Tapi, nah jadi nanti sekarang investor-investor ini lagi nunggu, kan mereka tidak ngumpul token. Mereka juga tidak ngikut kayak kita. Sekarang ini kan networker aja yang ngumpul sebenarnya. Benar kan? Nah, nanti token udah rilis, blockchain sudah muncul, project exchangernya udah keluar, ini otomatis ada pun token yang dijual di market, itu nanti selain pada owner membeli, juga ikut beberapa investor-investor yang telah melirik, ya udahlah, ini kan exchanger. Tempat mereka menggunakan duit untuk trading dan juga sebagai transaksi mereka kan, dengan kesepakatan mereka. Nah, inilah peluangnya gitu loh. Mungkin naik, mungkin. Jadi mereka beli tuh pasti ngumpul. Nah gitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Kadang-kadang rasanya curiga juga Bang. Curiganya di mana? Kadang-kadang ini kendalanya dari teknologi kita. Nanti waktu KYC, internet problem. Nah, waktu KYC, karena kan perebutan token tidak banyak soalnya. Karena kita aja udah ngumpulin berapa user. Ya, anggap sekarang kita terkumpul 1.000. Nah, 1.000 ini baru cuma tulisan. Kalau mereka tidak KYC gimana coba? Nah, tapi di sini enaknya, walaupun kita potensi dapat 1.000, akhirnya terjadi dapatnya 5 ke 6, 700. Tapi harganya fantastis. Nah, gitu. Harganya. Dengan jumlah supply, kemarin kan kita anggarkan 10 miliar. Setelah nanti udah KYC bermula, tinggal 7, sisanya berapa dibenkan. Ini tidak lagi. Tidak ada ben-ben, pokoknya jalannya 2 biliar. 2 biliar selesai. Fix. Nah, nanti token ini makin kurang juga. Contoh, dia akan dibenkan juga. Dari mana? Gas fee. Gas fee itu pakai banyak transaksi token. Tapi dari keuntungan gas fee, nah owner bagusnya membuyback lagi. Contoh kan ada yang beli token di luar untuk gas fee project dan segala macam. Nah owner jamin di sini 80% dari keuntungan gas fee itu akan dibelikan lagi ke market. Jadi ekosistemnya jalan terus. Nah gitu. Ya lumayan lah Bang. Kita pikirkan sekarang ini token ini utility-nya, blockchain-nya dia ada loh gitu. Blockchain-nya. Jadi token yang memang tumbuh di pohon lah. Pohonnya ada gitu loh. Tantin Chin. Ya, nah, nanti kita juga bisa ngecek nih Block Explorer-nya. Siapa holder yang paling besar, siapa holder yang paling kecil, berapa total user, berapa holdernya. Nah, kita bisa ngecek juga. Tapi Block Explorer-nya belum muncul sih. Karena kan token belum distribusi ke dalam wallet. Nah, kenapa di take down? Nih, tadi kan saya tanya lagi. Kenapa di take down di Play Store? Nah, tidak mungkin. Nanti dia pikir kayak gini. Sekarang ini kita memang ada apps wallet. Ya, tapi namanya sekarang sama. TTX dengan TTX itu kan Tantin Exchanger. Benar kan? Nah, kita take down dulu. Nanti kita masukkan exchangernya di dalam wallet. Jadi exchanger itu hampir mirip kayak yang ini adalah wallet Web3. Yang ini adalah walletnya exchanger. Nah, sama persis kayak Binance lah dengan Gate.io. Nah, nanti aplikasi wallet kita namanya mungkin beda. Nah, gitu loh.
Nama aplikasi walletnya apa? Nanti ada beda. Tapi nggak, sebelum aplikasi wallet kita keluar, bisa nggak kita pakai MetaMask? Bisa. Bisa pakai MetaMask, masukkan frasenya. Bisa kemungkinan bisa masuk ke token pocket, bisa masuk ke Trust Wallet, frasenya muncul token. Dan kita juga muncul gitu. Ketika jadi multiple aplikasi wallet kita bisa pakai dengan frasenya tadi. Nah, gitu. Ya. Oke. Tanggal 16 Bali ya? Tanggal 16 Bang, Bali. Mungkin 14 kami udah berangkat ke Bali. Besok kan acara yang di Jogja. Nah, Jogja kan ada orang yang arrange kan. Nah, itu kan dari tim siapa gitu kita. Saya ngadiri cuman untuk mengasih pandangan kalau ada pertanyaan apa-apa tentang teknologinya nanti kita akan jelaskan. Gitu aja sih Bang. Ya, sampai bertemu di Bali. Ya, mudah-mudahan Bang. Insya Allah kita ketemu. Nanti pasti kita datang ke Bali. Ini lumayan nih, kita kan buat dadakan ya 70 juga kan. Nah, Pak Madi pas sampai tadi dia capek. Pas capek pula bos bilang nanti dulu kita mau fixkan bagaimana pertanyaan dari meeting tadi dengan bos di bos kita nggak ada di Kamboja. Bos kita punya CEO sekarang ada di Singapura. Jadi mereka meeting online kan. Jadi dalam sama ya udah dapat fixnya, ya udah 2 miliar ini fix ya, fix, tidak ada penambahan token lagi dan tidak ada airdrop yang lain. Nah, gitu. Amin. Pasti Bang. Ya mudah-mudahan lah Bang ya. Kita nggak usah mulu-mulu lah. $3 aja. $3 udah. Karena saya sendiri ngerasa Bang. Ini saya murni ngerasa di WLD token. WLD token saya waktu berfoto di Sungai Wang Bukit Bintang. Nah itu langsung saya WD kan itu ya 3 juta lebih Bang. Lalu saya sponsori lagi orang, ya tampaknya 5 juta lebih. Itu WLD loh. WLD. Nah yang ini, kita tanya lagi, bisa nggak owner membayar back? Jadi begini, kita bincang lagi kan tadi, yang CEO orang kaya, dia punya ide dan supporter terbesarnya adalah Louis Song ini. Dalam masa yang sama, dia tidak buat apa-apapun, tidak masalah, tetapi ada kedekatan dengan dengan CEO-nya. CEO-nya buat project, ya udahlah. Wah, habisin duit ke tempat lu lah begitu. Dia mau bagi-bagi duit, ya memang dia standby-kan duit besar untuk market pertama. Tetapi di sini bukan dia aja melihat. Jadi kan lingkungan mereka tuh kan orang-orang kaya juga tuh. Jadi di lingkungan orang kaya, projectnya nanti kalau kita lempar token, mungkin mereka yang beli, termasuk juga company. Nah, jadi target mereka $1 itu kecil bro. Nah, saya pun bilang $1 kecil. Kalau gua ada $100,000 bro, gue bilang iya kecil bagi mereka bro. Percayalah kata mereka kan. Kalikan gitu berapa? Iya, tapi kadang-kadang nggak mustahil Bang. WLD aja itu gila-gilaan sampai $11 loh naiknya. $16. $11. Coba tengok WLD di Binance. $11 naiknya. Nah, ini kalau kenaikan untuk 100 bisa. Kenapa? Token ini ya utility-nya dalam blockchain. Kalau blockchain-nya nggak fungsi, buat apa dia buka mall yang nama exchanger gitu loh. Ya kan? Oh, ya. Jadi begini, kita harap teman-teman ya, kita nggak nyangka kita dapat project begini. Kalau memang menjadi $1, ya besar bagi kita. Tapi $0,5 pun lumayan besar bagi kita. Tapi kita targetnya kecil begini, dibilang kita ini mimpinya terlampau kecil. Kan kadang-kadang nggak masuk akal juga. Nah, ini tim-tim Cina semua yang ngomong. Itu kecil bro katanya. Aku masa kecil? Anggap bos sekarang ada 10.000 deh, nggak usah muluk-muluk yang besar dah. Dia berarti $10.000 loh, gue bilang. Iya kecil bro katanya. Ya udahlah, kecil pun nggak masalah. Nah, tadi itu kalau developernya bosnya tidak ada uang ya susah juga kalau ini kan. Iya. Iya project itu intinya kena bos berani sih Bang. Iya ada uangnya kan begitu. Bos nggak berani kita nggak bisa. Betul. Tapi kan kalau menurutku lah ya, ini bukan buat opini tidak. Menurutku di saat kita datang itu Bang, memang spesial pun duit kita nggak ada yang keluar. Nah dia ngeladanin kita itu, kurasa lu ambil duit gila-gilaan loh. Itu loh. Padahal lu cuma ceritakan misinya dia toh. Dia nggak cerita. Pokoknya kalian kumpul token kami. Pokoknya kalian cari dengan network untuk pertambahan token. Kita jamin beli di market. Nah begitu jaminannya. Dengan perkembangan yang ada ini, gimana komentar bos ini? Dengan ya boleh katakan cepat lah 20
Nah, ya, di saat bos komentar begitu, CEO komentar, dan tim-tim yang investor yang di dalam, dia bilang, ini bisa $100. Wush. Nah, Wow. ini bukan kita yang ngomong, itu tim Cina. Tadi Tencent hampir 7.000 yang nonton. Dan 7.000 banyak yang komentar. 7.000 ya. Saya lihat 21.000 ya. Apa saya salah lihat? Ya, merinding $100 langsungan enggak lama bulan merinding. Nah, kita kan ada peluang sekarang Indonesia kita agak lemot. Kalau $100 Pak, besar nanti. Kalau saya sih bisa Bang. Kenapa? Itu kita nggak bayar. Kita dapat gratis. Banyak pula kita dapat. Ya nggak usah tunggu $100. Kita bisa tradingkan juga. Anggap contoh kita dapat 10.000. Ya 5.000 dicairin dulu. Jadi kan senjata untuk trading. Kan lumayan toh. Ya, mantap. Kebetulan pula Doge lagi turun. Bisa lagi ditukar jadi Doge. Pol juga turun. Kan bisa jadi tambah portfolio token kita toh. Bener kan? Ya, saya baru 2.500 Bang Hendri. Mudah-mudahan Bang. Cari sebanyak mungkin Bang. Ini luar biasa. Saya dari tadi aja sampai sekarang kami belum tidur dan kami masih bincang kok bisa ya. Mereka mau tukar bisnis plan begini, kita bincang ada juga pro and kontra. Kasihan kepada teman-teman nanti kecepatan di mana, ada juga tim kita yang gaptek juga, kita mikirin itu sebenarnya Bang. Ya, saya aja ini mengembangkan sayap di Malaka ya, di NTT. SDM-nya lumayan gaptek ya. Salah satu contoh ya, bukan merendahkan, menambahkan grup WA aja, anggota aja bingung gitu. Aduh, ini gimana ya? Betul. Sabar. Tapi udah masuk sih, ada sekitar. Bang Hendrik. Iya Bang. Boleh tanya nggak Bang? Aku kan terlambat datangnya. Ikut Zoom ini kan terlambat. Pertanyaan saya gini Bang. Misalnya sebelum 8 Mei ini, anggaplah seluruh dunia ini terkumpul orang daftar ini, anggaplah 10 miliar gitu Bang, misalnya loh. Nah terus event yang jadi 2M itu gimana Bang caranya Bang? Misalnya ini, misalnya. Jadi begini, sekarang tidak ada 10M, 10B tidak ada. 10 miliar udah nggak ada. Jadi caranya begini. Di saat dia muncul KYC, walaupun kita udah tertulis 2.500 ataupun 1.000 token, nah itu akan lahir kecepatan. Siapa downline kita yang masuk KYC, itulah peluang kita dapat. Itu aja. Oke. Nah, tetapi sekarang KYC KTP kan menampilkan kita ada 1.000 contoh Bang. Benar kan? Iya, iya. Ya. Nah, walaupun kita udah qualified dari segi teknis nih, 30 kedalaman. Tetapi, nah ada tapinya. Sekiranya KYC itu semua token distribusi habis 2 miliar, Abang tidak KYC, Abang lah contoh Abang ada sekitar 5.000 di akun Abang. Abang lupa KYC. Mungkin 3 hari dah langsam. Abang buka, nol Abang punya. Ini cepat-cepatan, ini cepat-cepatan punya Bang. Ini bukan main-main punya. Oh, iya, di saat KYC muncul, itulah kita akan kerahkan di grup. Inilah fungsi inbox. Ayo teman-teman, standby KYC. Nah, KYC itu udah murni kita. Teman-teman yang KYC itu kita garap semua dapat 3333. Tapi contoh nih, Abang udah dapat 10.000 lewat 2 hari contoh. 3 hari aja lewat KYC. Semua orang distribusi KYC. Contoh kita nanti terkumpul anggaplah 50 juta. Itu kan kalau dihitung dari 180, 190 kan dalam overpaid itu. Ya kan? Pokoknya terkeluar aja semua token 2 miliar, tutup. Tak peduli kita punya saldo sekarang ada 100.000, ada saldo kita 120.000, tak hitung. Yang penting distribusi semua 2 miliar, habis token. Habis token. Habis. Nanti juga Bang ya. Nah, iya. Kenapa dia buat kayak gitu Bang? Nah, kenapa dia buat kayak gini? Karena selama dia bermain di tanggal 24, bukan cuman orang nuyul Bang. Nah, ini orang buat akun pakai foto-foto lain itu banyak banget. Jadi caranya untuk rebutan 2 miliar ini, nah, foto KTP sesuai dengan muka, ambillah. Gitu aja. Nah, sampai ada itu Bang ya. Kayak KYC foto-foto orang itu ya. Ada kan, kita kan foto aja sekarang bisa dapat token kan. Nah, yang murni token itu adalah KYC muka aja sebenarnya. Contoh saya sekarang isinya contoh 10.000 nih di saya kan. Nah, yang di bawah kita nggak tahu Bang dia buat pakai apa. Foto kecoa kayak, iya kan? Foto jempol kayak.
Karena kan kita juga menyalurkan OTP bumi kemarin kan, OTP langit. Nah itu juga mentipu banyak itu pasti, ya kan? Nah sekarang mereka tanggal berapa nanti muncul KYC? Ayolah cepat-cepat bareng. Ayo kita kerahkan semua KYC. Ini rebutan semua nih. Kemungkinan dari nilai 10.000, kalau cepat di satu dunia nih KYC, kemungkinan saya dapatnya nggak sampai 10 bang. 2.000 aja nggak mungkin dapat. Percaya saya. Karena orang udah main curang dari awal. Bukan kita lah yang curang ya. Pasti ada yang curang. Kenapa? Hari ini abang pakai link abang aja, lalu abang foto apa aja itu dapat token. Jadi owner mikir, ya udahlah, kita buka nanti di tanggal sekian munculnya, semua KYC itu aja yang dapat. KYC apa? Muka dan sesuai KTP. Dan di hari itu kalau orang ada daftar langsung KYC muka dengan KTP, langsung dapat juga. Nah, 2 miliar habis dengan KYC yang benar, yang tadi kita bilang, walaupun kita masih ada sisa orang yang belum KYC, mungkin di network kita itu setengah dari nilai token kita, tutup semua. Bayangkan. Sadis dia. Ya. Berarti kalau seandainya punya downline 100, yang sudah KYC 50, yang 50 belum, 2 miliar habis, yang 3 kali 50 hangus ya? Iya, yang lucunya begini bang. Abang lagi daftar-daftarin orang, ya kan? Akun abang yang paling besar pula yang di atas itu. Lupa abang KYC. Mungkin KYC mungkin 3-4 hari contoh kan. 5.000 abang gak dapat. Hilang semuanya. Jadi yang kecil bisa makan besar, yang besar lagi menunggu yang kecil. Jadi begitu. Nah nanti di saat KYC pastikan kita punya dulu yang lulus, baru kita bantu yang di bawah. Pokoknya kita buat dulu deh, kita punya. Gitu. Kita punya. Terus kalau kejadiannya duluan yang di bawah kita gimana itu Pak Hendrik? Pokoknya masih sisa 2 miliar gak? Nah gitu, dia ada hitungannya. Nah cepatan yang rebutan 2 miliar ini. Kalau 2 miliar ini habis saja, nah siapapun yang kemarin, wih aku ada 18.000 katanya, lupa KYC. Nah habis lah. Ada baiknya, ada enggaknya. Kayak gimana ya bang? Nanti di menu home itu, yang di bagian KYC yang komplit itu, di situ nanti ada muncul. Dia muncul KYC muka, kita tinggal klik aja. Nanti dia akan pop up saja muncul. Nanti kita akan aplikasi berarti ya? Benar, aplikasinya langsung. Nanti juga kita akan kasih info di grup. Jadi saat kasih info di grup, teman-teman langsung lakukan dulu hal yang pribadi teman-teman punya sendiri. Ada istri lah, aku suruh kan, oke, kalau mana istri foto langsung log up, foto lagi, foto log foto, kayak gitu aja langsung cepat. Dan pastikan internet kota ada. Berarti jangan tidur sampai tanggal 25. Kalau bersama apa nggak hang nanti bang? Oh nggak hang bang, mereka ada siapkan server mereka yang bagus kok. Oh iya. Jadi kan sekarang ini pendaftaran yang meludak pun udah nggak hang yang kayak kemarin. Nah kemarin mereka kan servernya kita nggak tahu ada si berapa. Sekarang servernya kita login, kita lihat yang jalur itu udah berapa. Coba bang cek, udah sampai puluhan kan. Jadi server mereka udah diperbanyak. Gitu. Oke bang. Kita tunggu beberapa hari aja lagi. Nggak mungkin sekitar 22 hari atau berapa hari. Yang kita pikirkan, ya kita mikir gimana polanya. Aku token banyak aja, aku deg-degan gitu loh. Kenapa? Kalau semuanya di bawah ini tidak KYC, itu belum tentu kita punya. Gitu loh. Iya, betul. Nah, iya. Ya kan? Nah, jadi ya, kita sama-sama kita ini sama-sama walaupun token banyak, itu sebenarnya siapa cepat dia punya, itu doang sih. Nggak ada yang lain lagi. Memang kebetulan juga di Batam juga dari kita banyak juga yang belum KYC karena mereka daftar saja, kemudian belum lagi nanti yang faktualnya tahap 2-nya itu mungkin berkurang lagi. Jadi ya memang kita deg-degan juga nih Pak. Ya kita dapat 50% atau 40% udah lumayan Pak. Gitu Pak. Kita maklum juga karena banyak juga yang nggak. Pokoknya jangan kurang, pokoknya jangan kurang dari 10.000 deh Bang. Betul. Beneran. Iya. Jangan kurang lah dari 10.000. Kenapa kita kasih motivasi terus tuh teman-teman. Betul. Nah, ya kan? Ya mudah-mudahan lah Pak. So, kalau memang jadi duit, ya, yang ngomong yang punya duit semua yang ngomong ini kita bisa naikkan sampai $100. Yang ngomong yang punya duit. Kalau kita yang nggak punya duit, kita nggak mau. Saya ngomong apa? $1 pun cukup lah. Kan saya ngomong kayak gitu kan.
Kita dengar aja udah senang, Pak. Bener, Iya. bener. Oke, Pak. Oke, pokoknya Bang, berapa hari ini ambillah inisiatif Abang sendiri. Siap. Bagaimana polanya untuk dapatkan sebanyak mungkin. Karena Baik. upload KTP pun belum pasti untuk dapat betul. token. Yang Betul. pastinya KTP dan KYC muka itu doang. Oh ya, satu lagi Pak. Apa kan udah terlanjur kemarin KTP-nya yang pertama kali di awal-awal sih. KTP-nya agak buram, saya ragu itu nanti pada waktu verifikasi keduanya itu gagal Pak. Ada satu Kemungkinan. apakah itu karena menu begitu saya menu untuk foto ulang itu langsung nggak bisa karena udah KYC tahap 1. Apakah bisa nanti ke depannya dari aplikasinya bisa dibuka kalau untuk nggak memperbaiki? ya, kalau networknya nggak ada, nah buat aja akun baru, pakai aja yang itu. Nanti yang itu yang di KYC nggak masalah. Enggak, artinya gini Pak, artinya enggak nanti ketahuan gitu. Itu sama KTP-nya Pak. Nggak masalah. Jadi dua-duanya di banned atau enggak? Enggak. Jadi begini, pilih salah satu. Oh begitu, ya. Iya. Saya udah ngomong pilih salah satu. Contoh, ini memang kesalahanku. Upload nomor HP, tiba-tiba KTP, aduh salah upload nih. Contoh, ya udah daftar pakai email. Yang ini yang bener ini itu yang KYC, yang ini jangan. Kayak gitu dong. Oh begitu. Kebetulan yang pertama itu pakai email Pak. Jadi ada kemungkinan saya pakai HP. Cuma perbaikin dulu KTP-nya itu. Buram sekali itu. Jadi masih di banned Pak. Walaupun ketahuan dua ini sama. Yang maksud kita kan karena perbaikan Pak. Bukan untuk nuyul kata orang itu. Tapi betul-betul murni untuk perbaikan KTP-nya itu. Takut nanti tahap 2 gagal kan. Seperti itu. Bisa Pak ya berarti ya? Bisa. Pokoknya muka sama dengan KTP itu yang lolos. Pokoknya kedua kali muka dengan KTP yang lain nggak terima. Dia pasti nggak terima. Gitu dong. Oke. Terima kasih nih. Semangat, biar semangat. Sama-sama. Ya Pak. Ya. Oke. Pertanyaan aku itu ya. Jadi ini udah aku tadi juga telat ya. Jadi ini udah langsung di burning ya. Tinggal 2 miliar ya. Bukan di burn lagi, memang fix 2 miliar. Nggak ada burn lagi. Oke. Nah, kita yang kewalahan sekarang ini, KYC dulu tuh yang dapat. Ya, udah ada bocoran belum KYC kapan? Di antara 15 sampai 25. Paling lambat 25 baru muncul. Kayak gitu. Di antara 5, 16, 17, 18. Nah, paling lambat nggak muncul nggak? 25 itu dia muncul. Oke. Jadi antara 15 sampai 25 ya? Iya, dia akan muncul sekitar itu. Nah, setelah dia muncul nggak ada 1 hari, kan dia expirednya itu di tanggal 7. Nah, di tanggal 8 token ada di wallet. Nah, di sini teman-teman harus paham. Kalau di tanggal 25 dia mulai KYC, contoh KYC distribusi habis 2 miliar nih, dia nggak akan lanjut lagi di berikutnya. Jadi kalau udah KYC habis, dia berarti stop. Dia stop di tanggal 8 token masuk ke dalam wallet. Tetapi dia KYC tidak habis-habis tokennya yang 2 miliar ini sampai tanggal 7. Di tanggal 8 hitungannya beda. Nah, hitungannya itu contoh Abang kasihkan 30 sederek kan. Nah, berlaku yang sekarang nih. 30 sederek tidak KYC 15. Yang dia hitungannya dari jaringan 15 ke bawah. Nah, sisanya ada sisa nih. Sisanya di tanggal 9 lanjut lagi airdropnya, tapi tidak dapat 100. Sesuai dapatnya dengan harga pasar. Kalau harga masih oke biasa, dapatnya 50. Tetapi kalau harga mulai naik, mungkin dapatnya 5, mungkin dapatnya 1. Pokoknya 2 miliar itu semua akan diberikan ke airdrop semua. Oke? Oke, berarti selesai tanggal 8 ini masih berlanjut? Kalau tidak habis 2 miliar. Oh, kalau tidak habis. Oke. Tidak habis. Tapi kalau dihitung sekarang 20 juta, ini kalau sampai di tanggal 25, itu bisa tembus sampai 40 juta. Kalau tembus 40 juta, kalau kita kalikan token overpaid. Benar kan? Betul. Token overpaid pasti. Lebih dari 2 miliar. Nah, di saat nanti kalau anggap 50, muncullah KYC di tanggal 25. Nah, 50 juta ini itulah rebutan untuk 2 miliar ini. Paham? Nah, tetapi kalau di 50 juta ini kebanyakan pelaku tidak upload KTP, bagaimana dia tahu muka? Dia akan berlanjut setelah tanggal 8. Sisanya berapa? Contoh 100.000 nih sisanya. Sisa untuk airdrop. Itu akan diberikan lagi. Contoh upload OTP, langsung upload KTP, langsung KYC muka.
dapat 50. Kan dibilang 50 kan? Tetapi ada tapinya. Kalau tiba-tiba token itu udah di listing langsung ada harganya, dia akan dapat sedikit. Mungkin bisa dapat 10. Mungkin dapat 50, mungkin 40, mungkin 30, mungkin 20, mungkin 10, mungkin 1. Pokoknya distribusi semua token itu. Nah, pokoknya 2 miliar itu habislah. Kalau tidak habis dia akan lanjut sampai habis. Oke? Thank you, Bob. Bu Edi, ada apa-apa Bu Eli? Tidak ada. Hanya ketar-ketir aja nih buat tim kalau nanti pada saat KYC. Oh iya, kita itu yang kita takut. Itu aja dipikirkan. Benar. Itu sebenarnya ada pro and kontra. Kita hari ini udah banyak. Tiba-tiba nanti skalanya kita itu dari teknologi juga. Semua rata-rata boleh katakan 75% dari tim kita adalah gaptek semua. Upload sekarang APK aja kita masih mumet. Apatah lagi KYC muka. Dan waktu. Dan satu kayak Pak Lurah. Dia pakai HP dia sendiri segala macam. Itu take time. Kita lagi balap sama China. Kita balap dengan Vietnam. Kita balap dengan Thailand. Dengan 50 juta user untuk merebutkan 2 miliar token. Agak-agaknya gimana coba nanti? Tempat tadi juga kasih pengumuman ke dalam masalah ini yang 2 miliar dan rebutan itu jari itu udah kayaknya udah bawahnya udah emosi aja tuh ngetiknya itu. Ini kalau sampai nggak dapet kasusnya. Iya, sekarang saya mau ngomong di dalam grupnya saya udah mulai mau tegas-tegasan. Iya enggak lanjut. Itu aja udah. Benar. Mau belajar ayo perhatikan semua informasi yang ada yang di grup. Jangan pula nanti baru kita lagi sibuk ini dia bertanya, Bu ini kenapa, Bu ini kenapa? Tidak mau, malas membaca informasi ini yang paling sering terjadi nih rakyat 62 nih. Benar. Aduh, takut sih token banyak, tahu nggak dapat tak banyak itu. Tahu dapatnya 1%, aduh pening kita. Yang bikin Zoom pula dapatnya sedikit, gimana coba? Manusia ada kekhawatiran itu pengen berubah. Iya pasti Bang. Karena yang direbutkan Bang, Abang paham? Kalau terjadi di tanggal 25, masuk 25 hendak 24, itu total user sekiranya 40 juta lah. Itu kita ada overpaid Bang. Itu satu hari aja, mungkin satu hari aja hancur semua. Ya. Habis. Pak, saya belum pulang kerja, Pak. Saya lagi di sini, Pak. Oh, tengok yang sadisnya nanti begini. Buat nggak tahu, tinggal 25 buka pula OTP muka. Dia tengok saldonya kan 8.000, dia tengok kok kosong. Itu paling rugi nanti. Nah, itu yang kita peningkan sekarang ini. Ada kawan saya lebih pening lagi. Tokennya banyak. Nah, KTP siapa dia nggak tahu yang diupload. Nah, itu yang penting itu. Aduh. Pak Henrik. Iya Bang. Pak izin bertanya Pak. Agak telat sedikit nih Pak. Gak masalah. Memang kita buat memang untuk ke teman-teman semua nih. Saya juga lagi takut, makanya saya buat juga untuk teman-teman. Contoh, kalau benar harganya $1, $2, $3, aduh nggak seimbang dengan kita dapat. Pernah juga kita. Gimana Bang? Pertanyaan silakan. Ya Pak, tadi lagi sibuk update kan kawan-kawan itu yang di versi yang terbaru itu. Itu real itu Pak ya, aplikasinya itu Pak. Soalnya saya lihat pokoknya dia tulis DTX Smart. Siap, benar. Jadi kita login baru kan. Nah, terus ini Pak, yang masalah apa? Tadi yang 2 miliar tadi itu Pak, saya agak telat ini Pak. Soalnya baru masuk nih Pak. Bisa mohon izin Pak, diulang Pak. Oke, jadi begini. Nah, teman-teman semua dengar, ada yang baru masuk, ada yang dalam. Jadi sekarang total jumlah user kita kan ada 21 juta anggap. Ya kan? Kalau 21 juta dikali aja lah full metric itu 190 kali 20 itu berarti udah lebih dari 2 miliar. Betul kan? CTC Pak ya? Iya, CTC-nya. Berarti lebih kan? Siapa? Nah, sebenarnya awalnya proyeknya itu adalah 10 miliar token. Nanti di tanggal contoh tanggal 25 dia buka KYC muka. Nah, dia bilangnya di antara 15 dan 25. Nah, di antara 15 25 ini dia akan muncul update dan akan muncul menu untuk dipencet untuk KYC muka. Nah, sekiranya muncul. Kalau nanti di tanggal 25 itu pasti sampai 40 juta.
user. Nah, aktif dan tidak aktif mungkin 60-40%. Yang aktif 40, yang 60 tidak. Kenapa? Nah, mungkin upload KTP, ada yang nomor HP, email, segala macam, double account, dan itu terjadi. Sekiranya tanggal 25, update ya kan? benar, tanggal 25, tanggal 26, tanggal 27, anggap 3 hari ini berjalan. Dan KYC dan di informasi itu semua aplikasi semua sama dapat. Dan tidak mungkin orang tiap hari nggak buka. Pasti tengok, ya kan? Nah, KYC lah. Anggap abang sekarang ada saldo 1.000. Abang KYC, abang udah dapat nih. Confirm 100 abang udah dapat. Tapi yang di bawah ini kendalanya di kita itu 75% di jaringan kita semuanya gaptek. Nah, itu akan mempengaruhi pendapatan kita. Paham, Bang? Paham, Pak. Kenapa? Kita cuma bukan berebut di satu negara. Kita berebut di negara Cina. Kita berebut Thailand, Vietnam. Semuanya kita berebut nih. Dan mereka melakukan KYC serentak saja. Habislah kita itu 2 miliar itu pasti habis langsung serentak. Paham, kan? Paham, Pak. Oke, katakanlah nanti misalnya jaringan di bawah saya, misalnya katakanlah 0 nih, semuanya nggak berhasil KYC ya kan, KYC 2. Tapi kan yang 100 di saya tetap berlaku, Pak ya kan, kalau abang dapat KYC, abang dapat. Oke, itu tadi ada rumornya katanya yang kalau di bawah 2 miliar tadi itu masih dapat tambahan lagi 50, itu gimana itu, Pak? Bukan. Sekiranya di tanggal 25 sampai tanggal 7 dia KYC, tapi 2 miliar itu nggak habis. Nggak habis nih. Nah, kalau tidak habis, dia hitungnya beda lagi. Dia hitungan dari jumlah KYC muka, anggap abang udah daftar 30 nih. Dari KYC muka itu cuma 15, dia hitungan jaringan 15 ke bawah. Paham? Nah, lalu sisa yang berikutnya di tanggal 9. Jadi dapatnya 50, 40, 30, 20, 10 atau 1, tergantung harganya. Tergantung sisa koin yang belum didistribusikan gitu ya, Pak ya? Benar. Contoh, kita udah KYC, lewat nih. Jadi semuanya hitung yang kayak sekarang ini, berapa kedalaman dengan total sponsor kita. Nah, nanti selebihnya anggap lebih 1 juta token. Ya kan? Nah, 1 juta token itu kalau orang mengambil lagi dengan akun yang baru itu berasumsinya segampang. Dia KTP baru, mukanya sama dengan KTP-nya, nomor HP 1, dan dia dapat 50 token. Tapi tergantung harganya waktu itu. Paham? Kalau harganya menaik, dapatnya sedikit, nggak dapat 50. Bisa dapat satu bisa. Pokoknya semua token tadi, 1 juta yang sisa tadi, bakal dibagikan ke airdrop semua. Jadi 2 miliar itu adalah airdrop semua. Gitu loh. Memang dikasih 1, tapi nilainya $10 ya, Pak kan? Kemungkinan begitu. Jadi tergantung harganya naik, dan itu akan dikurang. Tapi kita yang sebelum tanggal 7 dan 8 untuk distribusi ini, masih 10 dapat bonusnya 3. Masih 100 dapat bonusnya 3. Tapi setelah lewat dari ini, dapatnya 50. Tapi tergantung harga. Nah gitu. Oke. Siap, Pak Hendrik. Terima kasih penjelasan yang cukup mudah dipahami. Ya. Besok siang kita buat Zoom, ajak ramai-ramai Zoom, ini ada 1.000 orang. Kita pahamkan teman-teman, ya walaupun dapatnya 100, 200, 300. Nah, kita bukan bagaimana kecepatan tim kita ini melakukan KYC sebenarnya. Itu doang sih. Kalau download yang kemarin masih belum diupdate itu udah pengaruh nanti ya? Nah, jadi nggak usah update. Saya udah share di APK baru itu di grup. Nah, pokoknya APK barunya itu tulis TTX Mat di bawahnya warna hijau. Nah, itu APK baru. Loh, kalau yang lama kan nggak ada, Bang, itu masih. Ya, jadi buang lagi, install baru. Karena memang gini, Bang, maksudnya gini, Bang. Maksud saya, dan kita ini belum kita kabarin bahwa harus update gitu loh, maksud Bang, masih yang lama gitu. Harus diupdate. Kalau yang nanti nggak muncul KYC di APK yang lama, nah disitulah kita yang mati nanti. Pokoknya APK mana yang baru yang kita munculkan di grup langsung update. Kalau bisa hapus yang semua, update. Tapi jangan lupa password dengan loginnya, itu doang sih.
Ya? Iya paham. Kan ini banyak di grup saya ini belum di-upgrade gitu loh Pak Pasi ya. Biarkan dulu lah kita nyari orang terus kan teman-teman Bang Hendrik kan gitu. Lupa bahwa Boleh. kita punya donor Untuk di-upgrade. sementara ini bisa. Nah, sekarang kan tanggal 13. Belum bakal muncul KYC muka. Tapi sambil berjalan waktu, jangan lupa bilang sama mereka, nah kita panutannya adalah ttx.top itu. Jadi kalau tidak bisa upgrade nggak bisa, uninstall, ambil lagi di situ. Nah dia nge-update-nya di situ, di website itu, ya. Oke, udah bisa Bang, nanti kita atur. Baik. Tapi kalau misalnya yang lama itu belum nggak ada gambar untuk update yang KYC yang kedua, berarti nggak bisa gitu Bang istilahnya ya, nantinya gitu ya. Benar. Pasti aplikasi itu kalau nggak diupdate dia nggak akan muncul untuk aplikasi muka. Oke lah, paham maksudnya. Oke Bang, thank you Bang. Baik, yuk Bang. Yuk, oke teman-teman, kenapa kita harus update ya? Kadang-kadang informasinya, contoh sekarang pop-up-nya kemarin itu dia ada airdrop yang $10. Nah teman-teman mungkin lewati juga itu kan, sedangkan itu bisa dapat $10, walaupun nggak besar sih $10, main juga tuh beli rokok. Caranya udah sederhana malah, kita udah jelasin juga. Lalu nanti kalau tidak update informasinya sekarang kayak dia user, dia akan beli info segala macam-macam, kita juga tidak update. Kadang-kadang kita lupa nih, nggak update. Lu udah KYC muka, udah. Nah, ada 3 hari baru kita update. Kita yang nggak KYC. Nah, itu yang meninggal itu. Oke? Oke, itu ada pertanyaan itu dari Uci Setiawan. Silakan Bang. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, kaitannya dengan ada kebijakan baru seperti ini, apa nggak kontraproduktif ini Bang? Jadi begini, nih ada juga nih. Tadi kita udah debat habis-habisan. Pertama, kita cara positive thinking. Di saat dia mengurangkan total supply tanpa membakar, ada logiknya. Contoh, kemarin dia memang nulis di proposalnya adalah 10 miliar. Tetapi semakin viralnya, banyak investor yang melirik. Di saat kita cerita, investor tidak masuk akal dengan apa yang diceritakan. Kenapa? Masa lu benkan duit lu? Lu beli di market, token lu benkan. Jadi, kalau lu buat begitu, sampai harga 2 miliar, berarti lu yang akan memegang token berskala besar. Dan token itu pasti juga di-hold berskala besar oleh user. Jadi harganya kapan naik. Kecuali kalau token itu diburnkan langsung 2 miliar berjalan, semua token yang masuk di market, lu ikut beli, dan gua juga ikut beli. Kenapa? Utility-nya berfungsi. Nah, kenapa utility berfungsi? Setiap project blockchain yang bakal jalan, itu butuh gas fee. Nah, gas fee itulah nanti bisa digunakan untuk buyback di market lagi sesuai dengan proposal dia yang paling di bawah itu dia tulis juga 80%. Nah, di sini investor melirik, kalau lu nggak burn kan, kami trust. Tapi kalau lu cerita burn, kami belum tahu lu burn kan atau tidak. Nah, jadi kalau lu mulai dari 2 miliar sesuai dengan sepakatan dengan user lu sekarang dengan seimbang begini, logikanya ketemu. Kenapa? Setiap user yang menjual, berarti user tidak butuh token lagi. Gua membeli dan gua hold, itu ada potensi naiknya lebih sadis. Daripada lu simpan lalu bilang burn, itu mustahil. Karena ada value-nya, orang takut untuk menjual. Dan juga orang takut untuk membeli. Nah, orang takut menjual, harganya rendah. Orang takut membeli, masih turun nggak lagi harganya. Tetapi kalau kita fixkan lomba nih, sama kayak lomba balap lari, dia bilang. Kalau kita lari, lu lari dulu. Siapa yang nomor 1? Nah, kalau kita lari bareng-bareng nih, 2 miliar ini, semua distribusi untuk airdrop gratis, nah selesai. Lu lempar ke market, siapapun yang lempar ke market, kita sanggup sebagai walls untuk membeli di market. Nah, tetapi permasalahannya bukan untuk di market, permasalahan kepada kami-kami yang pemula dan kepada orang yang mempunyai user yang banyak, yang tokennya itu dah lebih daripada 2.000, 5.000 atau 17.000 atau puluhan ribu, itu yang akan pengaruh kepada dia. Contoh anggap saya, token 10.000 contoh. Saya tidak mungkin dapat 10.000 itu. Kenapa? Di bawahnya ini belum tentu KYC-nya lengkap. Kenapa? Hari ini aja update apps aja mumet. Untuk pendaftaran aja masih mumet. Login aja masih nggak bisa. Tukar aja sedikit apps-nya langsung nggak bisa. Nah, jadi di situ akan melemahkan semangat kita ini. Dah berhasil, anggaplah kita dapat 10.000.
Anggap 70% kita dapat. Ini belum tentu. 30%-nya aja dari itu pun belum tentu kita dapat. Bayangkan Bang. Kenapa? Kecepatan dari kalau terjadinya 40 juta atau 50 juta di tanggal 25 dan KYC dilakukan cuma 2 hari, anggap 2 hari itu langsam pasti. Langsam itu habis semua pasti. Dan kita, walaupun kita udah banyak network di bawah, habis 2 miliar, habis lah. Nah gitu Pak. Oke? Ya, maksudnya, iya betul. Kalau itu ini ya, maksud kontraproduktif di sini, di satu sisi, ini kan bagaimana orang bisa bertransaksi di exchange-nya kan? Benar. Dengan adanya seperti ini cepat-cepatan, otomatis kan ini yang taruhlah misalkan 10 udah 20 juta, 40 juta lah ya yang udah download. Nah ini ketika 20 juta itu ternyata yang kebagian itu misalkan cuma 1 juta, otomatis yang lain install dong APK-nya. Iya pasti. Bukan install, saldonya 0. Saldonya 0, itu doang. Dia bukan ditolak tidak. Jadi saldonya 0 di walletnya. Iya, justru dengan kekecewaan itu mereka nggak mau transaksi di exchange-nya gitu kan maksudnya. Rata-rata yang sekarang ini nggak bakal transaksi di exchange. Orang yang ngejar airdrop itu tidak ada yang transaksi di exchange. Orang yang ngejar airdrop hari ini adalah bagaimana menjual di exchange. Rata-rata orang main airdrop begitu. Nah memang itu yang diharapkan oleh cukong-cukong ini. Kalau memang fix 2 miliar. Yakinlah semua orang yang user, dia cari user untuk melempar ke market, itu bukan cari di orang untuk trading. Jadi abang harus paham, wallet, exchanger. Nah di wallet ini, dia mencari holder dan mencari volume. Nah volume itu mereka juga yang ciptakan. Ibaratnya sekarang, barang dikasih sama orang, lalu lu ciptakan market lu, ibarat lu menjual, dan gua standby untuk beli. Kan begitu? Nah, apa yang dilihat oleh pada market di dalam kripto zaman sekarang? Jadi community yang dia lihat sebenarnya. Community ini nge-hold, holdernya berapa, transaksi tokennya ada terlihat di Block Explorer, anggaplah 3 ke 4 juta yang berhasil. Dan itu udah bagi holder di dalam sebuah blockchain itu lumayan besar. Nah, contoh, waktu terjadinya Shiba, holder totalnya baru 1,2 juta jadi ambil oleh Binance langsung. Karena holder saja. Itu belum ada volumenya lagi awal-awal. Karena holdernya banyak langsung diambil. Nah rata-rata exchanger sekarang, exchanger baik dunia, Indodax, Pintu, dia itu bukan mencari token ini itu ada utility-nya tidak. Tetapi token ini ada community-nya atau tidak. Nah di sini yang menariknya, yang kita kerja keras untuk CTC ini, dia ada utility-nya. Agak-agak diambil nggak? Nah itu pertanyaan yang paling biasa aja. Pasti diambil. Anggap Binance lah nggak usah ambil. Lbank pasti ambil. Get.io pasti ambil. OKX pasti ambil. Kenapa? Volume holdernya itu yang dicari. Aktifnya wallet itu sebenarnya Bang. Oke? Oke. Oke, ini ada pemahaman ya, mungkin ya sama-sama. Ini pemahaman untuk teman-teman. Saya kenapa saya berani ngomong kayak gini? Karena saya pembuat exchanger itu 6 tahun lalu. Jadi sebenarnya semua wallet yang dipakai dari jenis teknologi blockchain itu open source. Mau teman-teman bisa ngambil atau tidak, itu gampang ngambilnya. Contoh saya buka exchanger, saya mau tarik BTC, saya tidak ada meminta regulasi siapapun. Tinggal konekkan beberapa IP saja dari blockchainnya, itu langsung bisa kita gabungkan dengan candlestick, dengan berpandukan kiblat harga di antara exchanger 1 dengan exchanger 2, kalau kita punya modal. Kalau tidak punya modal, kita bisa ngambil langsung dari TradingView, ataupun langsung ngambil di chatnya. Sekarang chatnya berbayar kok, kayak di Gecko Terminal, kayak CoinGecko, kayak CoinMarketCap. Mereka menyiapkan fasilitas IP untuk trading itu. Nah, apa sih yang dicari? Nah, blockchain ini, contoh, kalau dia muncul Tantin Block Explorer, contoh begini ya, kayak ERC20. Nah, tengok holdernya banyak. Otomatis, OKX bisa memunculkan token itu. Get.io juga bisa memunculkan. Untuk apa dimunculkan? Di saat dia ngomong di Twitter dia ataupun di medsos dia, kami udah nyiapkan Tantin untuk beli nih, Tantin bener, ini Block Explorer-nya. Otomatis orang akan berlari ke sana untuk membeli. Dan orang akan berlari sana untuk menjual.
Dan begitulah cara mereka untuk nanti menyimpan token Tantin ini. Tapi bagi opini kita senang aja. Sekarang Tantin diciptakan sama Tantin Exchanger. Ya udah kita jualin Tantin Exchanger dulu, biar ada volumenya. Nah begitu. Jadi sekarang ini mereka cari user sebenarnya. Dia dana udah di standby kan. Makanya berani Walls itu bilang, kita kalau $1 itu kecil. Nah bagiku sih nggak kecil. Kalau memang terkumpul 100.000 itu udah 1,7 miliar loh. Oke, sebenarnya kita takut itu aja, cepatan. Bisa nggak bisa 1 hari? Bisa. Kalau 50 juta bergerak dengan waktu yang bersamaan, malah nggak cukup token itu. Elo-elo kita dapat 100.000, ujung-ujungnya dapat 2.000. Ada yang lagi mau tanya, silakan teman. Halo, halo. Iya, iya. Halo, selamat malam Bang. Iya, selamat malam Bang Giant. Itu berarti aplikasinya harus dihapus lagi ya, harus download yang baru ya? Iya, hapus lagi, download yang baru di ttx.top itu. Padahal saya udah update terus ya, udah update ya, kalau ada update, saya update terus yang terbaru, itu tetap harus dihapus lagi. Nggak muncul ya? Nggak, dia kalau update saya update selalu loh, udah yang terbaru. Nah, pokoknya kalau dia muncul ini, kalau dia muncul TTX Smart itu udah benar baru. Kalau ada kan saya pasti namanya itu sekarang TTX Smart. Berarti nggak perlu diupdate. Karena tadi kita nggak perlu diupdate, nggak apa-apa. Kalau udah muncul TTX Smart itu memang nggak akan muncul lagi update-nya. Karena saya sering update kalau terbaru itu pasti saya update. Makanya saya tanyakan itu harus dihapus lagi apa harus download lagi yang dari itu, yang dari kalau untuk kalau dia mau ya, kalau dia muncul terus yang update, mendingan abang hapus semua, download lagi yang di ttx.top gitu ya. Terus masalah token kan waktu kemarin di pembahasan kan yang 80%-nya kan yang di burning. Berarti itu nggak berlaku ya? Nggak berlaku lagi. Kalau di pasar kan? Oh, udah nggak berlaku lagi. Pokoknya jumlah token yang distribusi semuanya 2 miliar. Ya kemarin kan waktu yang dibahas kan yang baru masuk market, yang baru di burning kan ya. Berarti ini sudah fix ya? Fix 2 miliar, nggak ada lagi yang di burning. Gitu ya. Berarti yang dibahas kemarin itu ibaratnya nggak berlaku ya? Nah sebenarnya dia buat kayak gitu, jadi dia ada 2 token sebenarnya mau muncul. Pertama namanya CTC yang sekarang kita kerjakan. Kenapa saya tidak cerita tentang TTC? TTC itu adalah Tantin token ataupun Tantin coin. Itu khusus untuk exchangernya. Nah kalau mereka buat ini kan mereka cari investor walls mereka yang diajak untuk trading ke tempat mereka dan bakal menggunakan exchanger mereka itu sebagai transaksi dan mengambil community mereka untuk menggunakan Tantin ini sebagai ya landasan untuk menjalankan penukaran uang kripto lah ya. Jadi dalam masa yang sama, nah di sini mereka bilang kalau bisa fokus ke satu sistem aja, kita burn kan, tidak ada keluar lagi TTC dan kita cuman fokus ke CTC dan jumlah supply-nya di-fix-kan 2 miliar dan ini pasti bisa melonjakkan harga yang lebih impact-nya luar biasa. Akhirnya mereka buat keputusan begitu, dengan pertumbuhan user pendaftaran yang membludak begini, ini bisa udah cukup mendongkrak harga untuk CTC ini di market. Kenapa? Rata-rata token-token yang ada sekarang ini tidak ada sama Walls. Walls itu ataupun orang-orang yang dananya banyak, yang standby untuk membeli. Nah, token ini semuanya ada di kita-kita ini, yang mengerjakan dan yang mempromosikan token-token tadi dengan kita kerja Zoom, kasih tahu sama orang. Nah itu dapat imbuhannya dapat di saat kita menjual. Dan di saat kita menjual, itulah mereka akan melemparkan USDT untuk mengambil token itu di market dan gunakan untuk utility blockchain-nya nanti dengan project-project yang bakal mereka kembangkan. Begitu Bang. Oke? Oke. Oh iya. Berarti masalah yang 2 miliar ini berarti rebutan ya? Benar-benar rebutan ya? Rebutan dong jadinya. Walaupun sekarang abang dah tertulis 10.000, kalau 50 juta nih KYC satu hari aja habis 2 miliar. Berarti yang sisanya abang nggak dapet. Oke? Ya udah. Ya oke, paham. Ya, ada baiknya dan ada jeleknya. Jeleknya kita kan udah berharap nih, jumlah token KYC KTP ini banyak ini. Nah, ujung-ujungnya dapatnya kurang. Tetapi dari segi harga,
yang diperlihatkan dan diperbincangkan itu kayaknya nggak masuk akal bagi kita. Contoh, dia bilang $1 kecil bro. Ini dari China loh yang ngomong. Jadi tim-tim besar semua. Yang networknya itu udah besar semua. Nah jadi potensi kita ini, ya nggak usah lah $1 lah kalau begitu. 1,5. Enggak bro, bisa awal 10. Nah kita kan dengar awal 10 kan, ini enak nih mau nikah lagi kan begitu. Tapi berapa token yang kita dapat? Nah itu doang sih. Oke? Oke ya. Oke, makasih informasinya ya. Sama-sama. Oke ya. Selamat malam. Yuk. Selamat malam. Oke teman-teman, ada lagi yang mau tanya? Oh, saya Bang Hendri. Silakan Bang. Untuk KYC itu disinggung nggak? Misalnya satu HP karena situasi login logout, KYC. Nggak masalah. Selagi token itu ada, login logout ya tempat lagi di foto. Ya. Token habis hilang, kayak gitu doang sih Bang. Bukan hilang sih, saldo 0. Ya. Jaga Itu kesehatan Bang. Iya siap Bang. Ini mau nikah lagi harus sehat Bang. Aduh. Tapi kan itu buat guyon. Baik. Saya guyonan itu di tim saya. Baik. Kasihlah informasi. Ya, dan ajaran mereka jangan lewat kalau ya. Oke, yang lain silakan. Bang Sugianto. Silakan. Ini masalah kan gimana, Bang? nanti mau rebutan. Jadi perbedaan waktu diluncurkan ke dari Kamboja dengan Indonesia ini perbedaan waktunya berapa jam? Sejam. Takutkan sejam ya. Jadi nanti takutkan duluan di sana, nanti Cina lebih cepat, kita kelambatan habis nih kan. Iya, kalau waktu China itu cepatnya sejam kalau nggak salah di tim kita. Dan tim yang paling besar sekarang itu pendaftarannya di China. Besar sekali. Ya, kira-kira nih kalau malam hari gimana nih? Pokoknya tanggal 2 pokoknya mereka buat update itu yang kayak tadi. Update jam berapa? Nah, mungkin sekitar malam lah ya. IT itu rata-rata kerjanya malam Bang, IT. Nah, nanti harus lembur ya. Ya, enggak lembur sih. Pokoknya ada announce lah. Makanya aku bilang, teman-teman follow X-nya, CEO-nya, follow X-nya, Exchanger-nya, follow Telegram-nya. Nah, macam Bu Eli tadi kan, dia tengok, dapat informasi. Nah, itu semuanya akan diinfokan sama mereka. Ayo teman-teman, kita menyiapkan yang namanya KYC. Nah, yang nggak paham nanti kita akan bantu di grup. Oh ya, benar, yuk bareng-bareng. Nah, di grup ini yang masih tidak paham, nanti kita buatkan Zoom supaya meruncingkan lagi apa sih permasalahan kita. Nah, begitu loh Bang. Oke? Oke, siap. Baik. Oke, yang lain? Kusangka tadi paling isinya 20. Lumayan juga nih, hampir 100 tadi. Oke deh. Ya Bang? Iya Bang Kardiman. Gimana Bang? Menarik Bang, kaitan dengan apa namanya? Waktu kan. Kalau 15 minimal maksimal 29 bisa. Apa itu Bang? Di antara tanggal 15 sampai 25. Kalau 15 nggak muncul, 16 nggak muncul, berarti 25 dia muncul yang terakhir. Gitu. Nah, jadi di tanggal 15 sampai 25 itu anggarannya. Dan mereka fixkan tanggal belum lagi difixkan. Tapi di antara 15 dan 25. Yang saya tanyakan dong kaitan dengan anggap ini ya. Kita kan bertemu teman-teman dari China. Saya mungkin satu zaman seperti yang berbilang tadi kan. Bilang bahasa Arab itu sobat. Terus nomor kita ada game ya, status member lah gitu Bang. Ini hasilnya apa istilahnya kan, tiba-tiba kemudian kita dapat yang valuasinya dolarnya sekitar 10. Kaitan itu masih ada validasi dan verifikasi lagi kan. Ya kalau dia masih 10 orang lulus, kaitannya kemudian dengan akun kita yang 100 itu anggap kita lolos, Pak.
kita pribadi itu akan menjadi akun otomatis Anda itu tergantung depend on ke teman-teman yang di bawah kita gitu. Kalau mereka lolos alhamdulillah bisa 100% atau 50% atau 10%. Gimana kondisi koin kita kan? Dan di sini kan ada dua kondisi masalahnya, dua ini. Contoh terkumpul 50 juta user. Ya. 50 juta user melakukan KYC mungkin 3 hari itu udah langsam yaitu 2 miliar. Habis kan? Kalau tidak habis berlanjut sampai tanggal 7, ya kan? Baru dihitung dari level kedalaman. Oke, Bang Kadiman? Iya kan. Mudah-mudahan Bang kita masih ada banyak yang bisa kesempatan karena kan kayak khawatir ya teman-teman China ini kalah semuanya khawatir sama persis kayak Abang. Saya lagi khawatir soal. Saya lagi deg-degan ini. Aduh ini kalau lambat kita mati semua ini, gitu. Teman-teman tadi malam zoomnya udah semangat ada. Oh iya. Tapi ini sebenarnya sama persis kayak main game Bang. Abang kalau pernah main PUBG, Abang udah pas di kepalanya, tahu Abang yang kena tembak dulu. Nah, sama persis kayak main game. Jadi kecepatan juga harus. Sebenarnya KYC KTP ini adalah formalitanya biasa aja sih. Belum final, nama baru semi. Yang final itu KYC muka sebenarnya. Nah itu yang final. Kenapa dia harus letakkan KTP dengan muka? Karena KTP nggak bisa diduplikasi double KTP, gitu loh. Jadi kadang-kadang kita takut di situ. Aduh aku mampu nggak ya nanti tim network kita ini, contoh network kita di seluruh Indonesia anggaplah 2 juta. Yang negara-negara lain nggak mungkin lah kita 2 juta ya, paling 1 juta aja ya, kebanyakan mungkin Indonesia cuma 1 juta akun lah contoh. Nah itu kita berantem itu di 50 juta, anggap kita 1 juta nih, 49 juta orang Bang kita mau lawan. Nah itu yang penting itu. Nah iya kan. Nah contoh tim Bumi anggap 1 juta, tim Galaxy 2 juta. Nah kalau 50 juta dikurangi 3, ya kita berantem 47 juta lagi Bang. Digebukin kita sebenarnya. Nah sebenarnya begitu yang kita lagi pikirin. Aduh bos, bisa tadi kita tanya lagi, bos bisa nggak kita ini di KYC kan dulu dari tanggal 24 punya, kita KYC dulu deh. Nah ada yang gitu loh. Dia bilang nggak bisa, kita memang benda ini udah melampaui batas. Contoh kenapa? Pertama, akun palsu banyak. Kedua, ada yang menggunakan robot. Wah, diciptakan KTP macam-macam. Wah, macam-macam nih. Nah, ada juga mengambil kesempatan di saat kita menggunakan jalur langit kemarin. Jadi bukan kita aja sebenarnya yang dapat jalur langit. Ada orang-orang yang tim yang lain dapat jalur langit, dan itu, ada informasi di bawah mereka itu ada ribuan akun, KTP ada, nomor HP-nya ada, orangnya kagak ada. Nggak tahu orang itu didaftarkan, gitu loh Bang. Bodong. Jadi mau nggak mau, muka itulah sebagai saksinya kecepatan untuk berebut teken yang 2 miliar itu. Nah bayangkan. Ya kita terpaksa dong. Aduh company gimana gini? Bukan kami tidak mau memberikan KYC kepada yang lama. Tetapi kan nggak fair. Nah nggak fairnya kita semuanya ini mungkin dalam 100 penipunya 30 gitu loh Bang. Jaringan siapa kan udah berakar ke bawah, dia bilang. Kalau kita mau buat kayak gitu, itu rumit lagi kerja gua, kata dia. Jadi kita mau fixkan semuanya, ya rata-rata diangkat yang 15, 16 baru maksimum. Kalau nggak muncul di tanggal itu, ya 25 itu udah muncul pasti. Begitu aja dia bilang. Jadi ya kecepatan jadinya. Ini mungkin nanti seperti kan kita ada juga ya Pak, itu lain ada kayak di network gitu kan, itu juga ketat banget gitu. Jadi ada ketat Bang, itu 6 tahun loh. Ya itu 6 tahun, jangan main-main. Saya karena KYC-nya begitulah saya nggak follow. Itu memang ketat itu. Ketat. Ya mudah-mudahan ya Bang kita artinya nggak terlalu ketat seperti itulah. Artinya kalau memang tadi asumsi Abang buka saja, nggak harus tengok kiri, tengok kanan, atas, bawah mungkin. Iya. Kalau yang dia cerita AI Advance itu memang biasanya kiri kanan angguk-angguk, klik-klik
nganga-nganga biasanya tersenyum itu aja. Kalau AI advance ya, kalau dia bilang AI by science dan date, ada tanggal dan segala, itu memang harus pakai paper. Tapi nggak mungkin karena teknologi sekarang ini udah lebih canggih lagi. Dulu mungkin Indodax buat begitu, teknologi nggak secanggih sekarang. Nah gitu ya, pokoknya kita carilah sama-sama bang. Sama-sama nih kita jadi pejuang yang sama nih. Kita walaupun token saya banyak, token abang sedikit, belum tentu juga saya dapat. Nah, itu sih. Iya kan? Iya betul. Ya kalau kemudian sama, artinya kita edukasi teman-teman register sesuai dengan arti peer to peer mungkin secara langsung mungkin itu. Karena nanti di bawah kita referensinya jadi gitu. Nah ini akan mendatangkan impact jeleknya kepada kita juga sebenarnya. Orang bilang cepat-cepatan. Kemarin dia bilang gini, berarti nggak benar. Nah kita kan nggak peduli itu, orang mau kasih kita duit kan kita mau cepat juga, sama kayak gitu sekarang ini. Dia kasih bawa uangnya 1 truk. Ya dia bilang kami datang jam 5. Kalau ujung-ujungnya pergi lebaran ke rumah presiden aja, itu jam 5 pagi aja udah ada orang antrian, karena masuknya itu limit. Kan begitu kan? Nah, ya sederhananya pun begitu juga. Dah 5 pagi di antrian. Agak-agak esok sholat Id-nya di mana coba? Orang mau pergi ke rumah presiden itu semata-mata mau foto sama presiden. Wah nanti gua ada foto loh sama presiden itu. Padahal foto pergi rumah lebaran tok sebenarnya. Dia mau jual, dia ini udah foto sama presiden dan nyalam tangan. Kan begitu kan? Embassy itu datang begitu. Mungkin ada alternatif lain mungkin abang ya. Kalau Anda mau lulus apa VIP-nya harus bayar tokennya sekian. Jalur apa itu? Mungkin abang. Jalur langit lah mungkin. Ini aja yang tim atas saja mumet sekarang. Kenapa? Tokennya lagi juta-juta isinya bang. Bayangkan kalau di bawah itu nggak terjadi KYC. Agak-agak dia dapat nggak sejuta itu? Nggak dapat bang. Jamin bang. Ada berapa dijamin kita? Izin bang. Makasih bang. Iya sama-sama bang Kariman. Ya silakan bang Sultan. Iya malam saya masuk telat tapi belum mendengarkan dari sekian banyak komentar tadi. Yang koin 2 miliar saya paham. Yang rebut-rebutan juga mungkin paham. Yang kurang paham ini kok yang di Twitternya itu yang diberikan koin 50 CTC. Nah jadi begini. Iya siap. Contoh nih bang. Ini contoh nih ya. Anggap berhasil 50 juta user berdaftar yang ada di tampilan itu. Iya. Ya. Kalau dikalikan dengan 190 ataupun dikalikan 100, 50 juta dikalikan 100 atau 50 juta dikalikan 3. Itu kan udah overpaid, Bang. 150 juta. Bukan 50 juta user dikalikan 100 aja udah overpaid, Bang. Itu belum network loh. Untuk 2 miliar kan? Iya. Kelebihan 3 miliar dah. Nah, berarti kalau KYC 50 ini lahirnya tidak berhasil lah 25 dan lanjut sampai tanggal 7. Ada sisa token di sini, anggap 1 juta. Ya? Iya. Anggap 1 juta sisanya. Nah, sisanya ini di tanggal 9 itu lanjut airdrop. Tapi dapatnya 50. Oh, artinya sebelum itu tercapai, kalau ada pun member baru dan member lama tetap diberikan yang 100 itu ya? Ya, yang sekarang ini tetap 100. Sekarang ini semua 100 nih. Ya, tapi sekiranya tanggal 8 kan token kita udah ada di dalam wallet nih. Iya. Kan? Udah kayak jemput. Masih sisa token nih 2 miliar tadi, berarti 50 ini banyak abal-abal nih. Semua banyak abal-abal. Masih sisa token 1 juta. Nah 1 juta ini tanggal 9 itu lanjut airdrop lagi. Cuman dia kasih 50. Kalau harganya muncul bukan cuma 50. Bagi member baru ya, bagi member baru ya. Member baru. Member baru, KTP baru, muka baru. Ya, oke. Ya. Nah, itu artinya yang kita dapatkan sekarang ini kalau memang mudah-mudahan lolos semua KYC, ya tetap 100 dikali berapa member yang kita dapat begitu ya. Betul, tapi jangan salah, 50 juta itu rebutan. 2 miliar itu. Iya. Maksudnya rebutan itu memang udah paham kita. Ya. Maksudnya kalau sisa, kita berharap. Kalau sisa. Ya. Nah kalau sisa kita berharap ini member lama ini, maksudnya member lama ini kita lah nih termasuk
masuk kan. Ini kan sekarang kita udah ngumpulin koin nih, entah 10.000 atau berapa ribu gitu ya. Nah, kita harapkan semua itu member di bawah kita itu KYC semua. Berarti kan kita 10.000 tetap dapat gitu ya. Benar. Ya. Oke, baik. Benar. Baik kok, paham kok. Terima kasih kok. Sama-sama. Untungnya Cina dan waktu di jam kita lewatnya 1 jam. Mungkin Kita Amerika duluan. lagi tidur. Ya, mungkin mereka lagi tidur yang Amerika yang lagi jamnya lebih jaraknya 6, 7, 8 jam. Nah, kita masih ada potensi. Karena mungkin bukan semua orang yang berjaga kan. Betul nggak? Kalau dibilangnya tanggal 7 UTC sekian katanya. Berarti kan mereka duluan kok. Nah, mereka kita ini sebenarnya lewatnya sejam aja. Kalau dia jam 13, berarti kita jam 12, gitu, Pak. Iya, betul. Kalau maksudku, kita kan sekarang ini 50 juta, Bang. 50 juta anggap Indonesia, semua roughly-nya totalnya kita 2 juta lah. Di antara tim Galaxy, Matahari yang ada di Indonesia, negara kita aja nih. Anggap 2 juta. Kita berlawan dengan 48 juta user yang lain, Bang. Betul. Nah, itu yang kita pikirkan. Kalau berlawan dengan 48 juta, lawan 2 juta, itu kita digebukan. Iya. Iya. Ada yang berhasil dan mungkin tidak berhasil. Nah, gitu sih. Berhasilnya apa? Kecepatan update kayak tadi, langsung update KYC, kita luluskan diri kita dulu, baru kita bantu tim. Makanya masukkan ke tim, kita ke grup, supaya informasi itu, oh ya kawan-kawan, kayak Bu Elis tadi kan, dia baca, kita mau banyak-banyak, kita lagi Zoom, kita nggak baca Telegram. Informasi nggak akurat, dan ini kebaca, kita telepon di sana, oh ini gini-gini, kita buat join Tencent-nya, kita dengar. Kayak tadi kan sore ada Tencent jam berapa itu, hadir berapa, lumayan juga lah, banyak ribuan juga yang join, dan diceritakan kenapa kita buatnya 2 miliar, karena ini ada patokan dari investor. Nah, di sini dia bilang, kalau tidak habis, kan nggak mungkin juga sisa, Bang, logikanya nggak ketemu 50 juta. Itu udah overpaid, Bang. Ya kan? Nah, overpaid inilah rebutan jadinya. Nah, itu kita pening. Iya. Oke? Betul itu. Siap. Oke, paham. Makasih kok. Baik, sama-sama, Bang. Iya, gimana Bang? Abang tutup lagi tuh. Udah. Gimana Bang? Teleponnya gimana nih? Yang 2 hari nggak ikut Zoom saya. Gimana tuh? Gimana? Ya ada info terbaru kayaknya tadi pas masuk. Bilang apa tadi ya? Tadi abang di Twitter itu. Oh, jadi begini. Infonya, kalau user kita 5 juta, yang dari 5 juta user ini, yang akan diperebutkan di antara kita semua ini, itu 2 miliar token saja. Kalau dari hitungan sekarang itu udah overpaid. Dari 20 juta aja udah overpaid. Kalau dia lanjut nanti OTP di 15 nggak muncul 16, dia paling lambat munculnya di tanggal 25. Berarti hari ini 13 ke 25 itu sisa berapa hari? Nah, itu kalau untuk pertumbuhan itu bisa cecah sampai 30-40 juta user. Nah, jadi 40 juta user sekarang ini merebutkan 2 miliar token. Gitu, Bang. Oke? Berarti kita harus cepat juga. Benar. Cepat juga. Enggak ambil orang. Benar, kita digebukin. Salah satu negara pasti leadernya ayo cepat. Nah, disinilah yang saya bilang, yang bagus dari awal, itulah saya sudah kemasukkan dari awal. Jadi, sistem ini tidak bisa berdiri independen. Harusnya pakai akun konsor. Nah, dari awal saya sudah bilang, kalau teman-teman punya tim, jangan makan sendiri. Akhirnya bergeraklah pakai konsor. Kenapa? Dari konsor itu bukan semuanya yang akan berhasil, tetapi dari semua itu nanti bisa dibagi-bagi. Benar kan? Oke? Oke. Ya, udah. Yang lain? Ini kita udah kelewatan banget ini sebenarnya. Kalau kita nggak dapat, nangis kita. Harganya bagus sih soalnya. Tokennya sedikit, utility-nya ada. Bang Komeng Henry, silakan. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam Bang. Baru masuk awak nih Bang. Ya nggak apa-apa. Memang sengaja dibuat untuk semuanya biar info. Gimana Bang? Nggak gini, ini kan baru dapat info yang tadi Abang bilang tuh kan. Masalah KYC Bang. Contoh, ini kan contoh Abang kan upline awak nih, kan gitu.
Cuman waktu KYC aku dapat informasi duluan nih. Aku udah KYC duluan nih, ibaratnya udah clear lah kan gitu. Itu ngaruh nggak ke abangnya? Nggak ngaruh, karena kan sepakatan dari awal untuk KYC pertama kita qualified nih levelnya, nggak ngaruh. Tapi ngaruhnya nanti kalau tokennya di saat aku KYC token habis, itu networkku habis semua. Oh, gitu ya. Ya, contoh dia kasih tempo KYC 50 juta bisa habis satu hari, bisa loh bang. 50 juta user bisa mengambil 2 miliar token dalam satu hari, bisa. Dan dari 50 juta, cuma dibagikanlah berapa? Dari network, plus juga dengan per orangnya 100, itu rebutan sebenarnya. Nah, contoh, makanya di pesawat itu dibilang, ibu kalau ada oksigen itu muncul, oksigennya letak di mulut ibu dulu, baru bantu anak. Nah, kayak gitu kan. Nah, sekarang ini kalau muncul KYC nih, pribadi aku KYC dulu pasti. Baru kita tahu ke grup. Bener. Nah, jadi kita nih fair semua. Kenapa aku bilang fair? Kalian follow lah Twitternya. Kalian follow lah X-nya CEO-nya, X-nya Exchanger-nya, dan juga Telegram-nya. Itu info akurat punya. Nah, oke? Oke, tadi mau nanya apa bang? Lupa bang. Oke, lanjutlah dulu bang. Oke, thank you. Nah, baik, Bang Yan Tangerang, silakan Bang Yan. Oke, selamat malam, salam sehat berkelimpahan buat semuanya. Saksi itu dia dari. Iya, bagaimana mekanisme KYC? Wah, ini kan kita harus berebut nih. Apakah diurutkan dari waktu China? Kalau di waktu kan berarti kita lebih dulu ya? Enggak, dia dulu sejam. Dia dulu sejam, berarti kan karena jam 12. Gimana bang? Kalau di sana jam 13, berarti kita di sini jam 12. Jam 12. Oke, berarti duluan dia 1 jam baru kita ya. Oke, kita masih beruntung selisih 1. Berarti pemberitahuan itu terempat di jam mereka kerja, misalkan ya, jam kerja biasanya itu. Oke, lalu misalkan di sana taruhlah jam kerja jam 9 pagi, lalu kan jam 10 ya, sorry, kapan ya? Nah, jamnya itu yang kita nggak tahu sekarang ini bang, karena update-nya itu memang tergantung dari aplikasi. Nah, yang sekarang yang merumitkan kita, di saat aplikasi itu terupdate, kita ngambil time itu untuk mengupdate itu nanti yang akan beban kita. Contohnya rame-rame yang mengupdate kayak tadi. Sekarang kan belum KYC nih. Kalau rame-rame yang update itu kita akan delay pasti. Benar kan? Delay. Nah, delaynya karena VPN atau karena apa? Karena satelit atau bukan, delaynya tergantung kota. Kalau kota kita kecil, loadingnya lama untuk mengupload itu. Kalau kotanya banyak, cepat dia uploadnya. Benar kan? Nah, contoh saya tadi sama teman nih upload gua. Saya punya udah lolos, dia punya belum. Kenapa? Banyak WhatsApp-nya masuk pop-up-nya. Itu delay juga itu. Nah, lalu nanti udah delay nih, kita masukkan lagi password. Di saat password, orang melakukan KYC yang bersamaan untuk merebutkan 2 miliar. Nah, agak-agak 50 juta rebutkan 2 miliar. Itu paling-paling 1,5 hari aja habis. Kalau benar-benar 50 juta yang rame itu ada wujud dan orangnya. Kalau serentak. Nah, ya. Oke, berarti nanti intinya kita berebut begitu ya. Terus yang kedua, tadi TTX minta upgrade dari versi 1.2 ke 1.15. Oke, saya upgrade sudah sampai 100%, kembali munculnya begitu lagi. Ada bisa dibantu? Nah, di situ pemahaman sederhana. Kalau dia muncul begitu terus, contoh 1 kali aja, langsung dia muncul lagi yang update. Itu berarti abang harus uninstall, lari lagi ke ttx.top, ambil lagi yang di dalam itu, benar. Oh, begitu. Betul. Iya, contoh abang udah upgrade nih, tapi kok muncul lagi upgrade-nya. Uninstall aja. Tapi yang lebih bagusnya, kalau dia muncul upgrade, langsung dihapus aja. Langsung pergi ke ttx.top, ambil yang itu. Supaya apa? Irit kota.
Oke? Nah, setelah abang download, jangan abang simpan sendiri APK-nya, sebarkan di grup. Nah, ambil ini, aku udah tolong upload untuk kalian. Kalian tinggal install aja. Selesai kan? Oke. Nah, itu yang terupdate yang 115 udah di-share di grup WA belum ya? Sudah. Coba bang cek betul, sudah. Tadi cuman kenapa kita agak malam banget kita buat Zoom ini? Tadi kita mau share link aja nggak bisa di grup. Mungkin ada something wrong, kita nggak tahu ya. Nah pas bisa, makanya gue bilang ya udahlah kita buatkan Zoom. Biar informasi ini teman-teman kita juga kan berusaha nih untuk cari user. Biar informasi ini mereka paham benar dan bukan di kita sendiri aja yang paham gitu. Akhirnya kesepakatan ya udahlah Pak Madi bilang kita buat gitu. APK yang di-share jam 22.40 itu ya? Iya. Oke. Saya harus saya install yang sudah ada dan saya yang ini begitu. Iya, dia nggak ada upgrade lagi, langsung muncul dia. Oke. Berarti saya kan APK ini kepada semua begitu ya? Betul. Pokoknya ttx.top itu kita pegang terus lah. Nah. Ya ini yang di-share yang jam 22.40 kan? Betul. Yang saya yang share itu. Ya, oke. Thank you. Silakan dilanjut, Bang. Iya. Bang Isuyasa, silakan Bang. Malam Bang. Ya. Hendrik. Gimana Bang? Saya kok berpikir prihatin juga ya dengar tadi mengenai upload KIC kedua itu ya. Sedangkan kalau saya cek data kan kalau kecepatan internetnya Cina itu kan lebih besar, kadang-kadang sampai 200 Mbps. Sedangkan kita sendiri kan 20 sampai 30 maksimal dengan 4G atau 5G. Jadi kalau yang tadi saya pikirkan itu 0 itu yang nggak dapat jatah yang 2 miliar tuh Bang akan dinolkan. Terus bagaimana mereka tim kita di Indonesia ini kalau melawan kecepatan upload datanya itu Bang, apa nggak bisa di-adjust tuh Bang ya? Gampang adjustnya, buka pop-ups-nya untuk X. Khusus untuk exchangernya, Tantin tadi dengan CEO-nya. Ataupun Telegramnya. Dah selesai. Karena informasi utamanya di situ. Maksud saya kecepatan teman-teman nanti di seluruh dunia ini kan Indonesia kalah jauh untuk kecepatannya satu Bang. Kecepatan itu dari infonya dan kita kerjakan. Nah biasanya kecepatan itu tidak dilakukan oleh China. China dia jarang like X itu. Coba Bang perhatikan usernya berapa di X itu. Betul, maksud saya kecepatannya dia. Maksud saya di Indonesia itu kita kan 20 Mbps ya untuk bandwidth-nya itu. Jadi ya kecepatan kita upload waktu KWC, waktu harus kedip-kedip dan lain sebagainya. Jangan khawatir. Yang kita khawatirkan gini, di antara pemain Cina itu semuanya dan bukan semuanya orang itu nggak ada yang gaptek. Benar juga ya. Iya. Mudah-mudahan mereka gaptek ya. Iya, contoh hari ini aja, mungkin mereka juga belum update. Mereka ini China ini banyak yang gaptek. Cuman ini mereka ini teknologi dan segala macam mereka lebih update. Oke. Nah, jadi gini, rezeki semua di tangan Tuhan. Betul. Tapi kita harus punya trik juga strateginya ini. Harus. Karena dari sisi delay waktunya tadi 1 jam ya. Terus bagaimana cara ngupdate. Terus saya pikirkan teman-teman di seluruh Indonesia ya, terutama apalagi di dunia ya, kecepatan kita loh, internet kita ngakses tuh loh Bang. Tapi ya sudah kalau seperti itu kan dari tadi Abang sendiri juga khawatir kalau dari 100 tuh misalnya 40 aja ke WC kedua tuh, wah ini gimana caranya ngasih tahu teman-teman dengan benar. Tentu. Iya saya berpikir tadi makanya gimana caranya. Yang sedih ya. Yang sedihnya token banyak soalnya lagi bantu orang yang banyak user sama petisinya itu loh. Iya benar, pas dibantu orang lupa KYC, token semua hilang. Betul. Karena total supply udah dibagi semua. Iya, apalagi kemarin teman-teman ada yang sampai 1 RT, ada ketua ID, ini tanggung jawab moralnya tuh loh saya pikirin Bang. Nah, benar. Nah, tapi kebijakan mereka itu mungkin ada juga untuk kebaikan company mereka. Bukan mereka tidak mau memberi, tapi ada juga dengan kecurangan yang dilakukan oleh tim-tim kita. Banyak kok yang ngoyo sebenarnya. Mereka pikir dapat, akhirnya tidak. Iya, begitu. Iya Bang, itu aja mungkin sharing saya. Iya, makasih. Selamat malam. Sama malam. Yang lain?
Selamat malam. Selamat malam. Luar biasa, Bu Santi. Kan Santi dengan dari Bali. Ini Pak Hendrik Liu bukan ya? Bukan ya? Bukan Hendrik Liu itu P-Network itu. Oh, sorry. Ya maaf, baru masuk nih tadi agak terlambat. Ini saya kan kebanyakan member saya belum banyak. Belum ke 50 pun belum ada, baru beberapa belakang gitu. Tapi kebanyakan mereka itu gaptek semua gitu loh. Paling cuma 2-3 orang yang paham gitu kan, yang ini sendiri. Misalnya gaptek, jadi nggak apa-apa nanti di Bali kita ngomongin. Tapi ini di luar Bali semua rata-rata. Oh lama. Di Flores kayak gitu. Nah itu mereka, jadi saya bantu daftarin gitu. Atau nanti pas balik itu mereka harus ini mandiri ya Pak ya? Harus mandiri. Kalau tidak kita yang mati sendiri. Karena pasti kita nggak dapat punya. Kalau kita mikirin diri dulu. Jadi di saat aplikasi kita nanti update, nanti informasi apa-apa pasti untuk teman-teman di grup kita akan dulukan. Kenapa? Biar negara kita juga dapat. Nah gitu. Jadi potensinya untuk kita dapat sekarang, anggap di antara Indonesia punya 2,5 juta atau 3 juta dari 50 juta, nggak mungkin lah Indonesia 2 juta lah, nggak mungkin. 1,5 juta aja. Sebenarnya kita lagi digebukin dari total supply 48,5 juta orang lagi. Nah totalnya kan 2 miliar tok yang diberikan. 2 miliar koin. 2 miliar CTC. Oh iya, 2 miliar CTC. Karena kalau kita hitung dari bonus kenaikan dan juga bonus pribadi, nah itu kalau sekarang itu udah overpaid sebenarnya dari total supply-nya 21 juta yang ada sekarang itu udah overpaid. Tapi mereka memang sengaja buat overpaid begitu karena kalau dihitung sekarang ini masih peluang kita itu sisanya masih ada 1 miliar lagi. Kenapa? Itu kebanyakan akun abal-abal. Kata mereka sih, nggak tahu lah dia menyenangkan hati kita atau tidak, tapi kata mereka masih sisa 1 miliar lagi, walaupun sekarang ini ada 21 juta user yang berdaftar. Yang benar-benar wujud itu, anggaran mereka itu sekitar habis token itu baru 1 miliar token. Masih ada 1 miliar lagi. Walaupun 20 juta, gitu. Oh, mereka berasumsi banyak akun abal-abal yang dari Indonesia gitu ya? Bukan di Indonesia, seluruh dunia. Dari jumlah supply 21 juta itu bukan dari Indonesia. Jadi orang-orang ini kan berharap, orang ini kan balapnya berharap untuk dapat token yang banyak. Pakai KTP yang orangnya pribadi tidak tahu yang KTP-nya lagi didaftarkan untuk token ini. Jadi di saat nanti untuk KYC muka itu kan harus muka mereka dan pastikan muka mereka sama dengan KTP baru dapat token, kan begitu kan? Iya betul. Nah, jadi mereka asumsinya tadi kan kita meeting lama dan kebetulan grup WA kita ada masalah juga untuk ngasih link Zoom dan segala macam kok kelewatan gitu kan. Jadi pas habis. Ya, jadi kita harus ceritakan kepada teman-teman juga. Nah, supaya biar sedangkan untuk pendaftaran aja kita pahamkan sampai sekarang banyak nggak paham. Apalagi kalau kita ceritakan harus kecepatan supaya dapat token. Kan beda kan? Nah, lagi susah juga kita menjelaskan, makanya dibuat juga untuk malam ini dibuat gitu. Ya, Iya, teman-teman itu ya biar mereka bisa mulai mandiri, siap-siap gitu ya untuk upload sendiri dan sendiri ya. Oke. Betul. Baik. Iya, terima kasih. Sama-sama. Ya, Bu Endang silakan. Maaf tadi saya mute. Takut ada double suara. Ya Bu Endang, buka lagi mic-nya Mbak Endang. Iya, kita membahas pagi-pagi yang saya udah bilang ya. Nah, pertama kita tadi login dari HP kita sendiri. Sedangkan kendalanya ya kan Indonesia kebanyakan masih, mungkin berapa persen masih banyak orang gaptek atau di pin saya. Nah, nanti kendalanya dia untuk verifikasi ini sulit banget ya. Jadi masih bingung saya. Sebenarnya aplikasi itu nggak sulit Bu Endang. Sebenarnya mereka memikirkan kesulitan itu karena tempat mereka yang mereka login ini nggak familiar. Kalau verifikasi itu kayak selfie doang sih sebenarnya.
Iya, tapi kan memang harus dari HP dia sendiri. Nah, harusnya kalau gitu, kalau Bu Endang bantu semua, Bu Endang belum lakukan, tahu-tahu token dah habis, nangis Bu Endang nanti. Maka dari itu Pak, ini kan juga kan itu kendalanya aduh. Jangan Bu Endang bingung sendiri, saya lagi bingung juga ini. Semua tim saya lagi bingung. Cuman kita ada kelegaan sedikit, karena dari awal berbagai dugaan yang ada. Contoh link referral kita diambil banyak orang juga, referral kita. Kedua, tiba-tiba bendanya ya akhirnya dicoba sama downline. Ada potensi juga untuk daftarkan 30. Ujung-ujungnya sekarangnya rebutan. Untung kita buat konsep yang akun konsorsium supaya sama-sama dapat, sama-sama nikmati, dan sama-sama kita berhasil. Nah sekarang yang kami risaukan, contoh saya dan teman-teman lagi risaukan adalah teman-teman yang mandiri. Contoh teman-teman yang membina jaringan sendiri. Nah kadang-kadang pasti ada nanti di jaringan kita tidak dapat. Benar kan? Nah, itulah yang jadi pikiran saya. Makanya kan mereka semua esok kata kita dibantu sama apa, kita dibantu sama apa. Apa kan saudara? Saudara kenapa? Sebenarnya kalau sistem kayak gini semuanya dibantuin sama upline. Coba kalau nikah dibantuin nikah dulu dong, nggak mau pasti. Iya kan? Bagaimana? Aku kata teman saya gimana lo kawin lagi nih kalau nanti poin gua habis? Kita begitu. Ya mudah-mudahan lah dapat. Tapi ada pro and kontranya juga. Pertama, orang yang dapat banyak belum tentu dapat banyak. Orang yang dapat sedikit itu kalau kecepatannya dapat. Nah itu doang sih sebenarnya. Jadi begini ya, persentase kita ini berubah ya. Jadi tidak semua orang pasti dapat poin. Itu aja. Betul, setuju. Iya, tadi kan kalau pembahasan kita tadi pagi kan, ini data sini KTP gue postingin pas lu kan dapat duit kan gitu kan. Terus kan berubah lagi dong. Aduh. Jadi kenapa kita buat kayak gini? Kita buat Zoom terus kemarin-kemarin Bu, karena kan bukan cuma mengedukasi teman. Saya bilang, semakin banyak kita daftarkan orang, semakin potensi diri kita itu makin banyak. Walaupun kita ini tidak bisa membantukan semua orang, terus sebenarnya kita membantu keluarga kita sendiri. Nah, kita kan fokusnya, kan saya bilang dari awal, fokuslah cari CTC, karena saya selalu di grup. Saya sebenarnya salah satu dari tim yang paham bahasa Cina. Jadi dalam masa yang sama, apa yang diomongkan itu luar biasa sebenarnya Bu. Makanya keyakinan saya nggak pernah muluk-muluk ngomong di grup, ini harganya lebih dari $1. Tidak pernah. Anggap $1. Anggap $0,5. Padahal di tim China, itu kalau kita nongkrong dan kita buat Tencent, mereka rata-rata bilang $3.000 bisa, $300 bisa, $100 bisa. Gila nggak Bu? Kalau kita ceritakan ke tim, orang nggak percaya punya. Dan di saat company bilang, CEO bilang, kita akan naikkan token bisa cecah sampai 10 atau 100.000 kali. Dari mana duitnya? Nah, itu kan rata-rata orang tanya, dari mana duitnya? Kita nggak mau tahu dari mana duitnya. Yang penting projectnya, tokennya itu murni ke kita. Dulu tokennya dan projectnya berjalan, otomatis semua sistemnya itu akan jalan. Nah sekarang udah jadi begini, ini lagi mumet kita dibuatnya. Ini keyakinan mereka bisa lebih dari $100 harganya. Bayangan Bu? Iya Pak. Cuman ya kendalanya nih, yang tadi kita bahas pagi, ini nggak bisa promote melalui HP kita ya. Benar. Kalau bisa sih, Ibu daftarkan diri Ibu dulu. Nah, langsung bantu yang lain, foto sendiri. Oh, bisa. Mudah-mudahan berjalan lancar lah, Bang. Kita udah mudah-mudahan semaksimal mungkin kan ya, dari begadang mulu nih. Tadi boy ini nggak bisa. Iya benar. Ya. Ya, yang lain mau tanya silakan. Nah, yang alamat web perusahaan tadi kok? Alamat ttx.top. ttx.top. Jadi jadi kalau domainnya nggak bisa terbuka, kita open dulu DNS-nya. Jadi di Google itu, kalau kita mau buka DNS-nya yang luar tanpa pakai VPN, pastikan kita pakai yang 111 atau open DNS. Nah, kadang-kadang setelah kita open DNS, masih terbuka merah. Kenapa? Orang Indonesia jarang mematikan Windows. Kadang-kadang pas kita masuk di Google-nya, Windows-nya itu sampai ratusan yang lagi terbuka. Benar kan? Semuanya. Lalu kita buang di Windows-nya,
baru kita buka ulang dan kita login ke ttx.top, itu pasti muncul. Nah kadang-kadang Pak, saya dan DNS sudah dirubah, tapi kok nggak bisa? Ya iya, Windows-nya masih terbuka. Itu ada puluhan Windows yang buka. Dia baca situs ini, dia lupa close Windows. Itu matikan Windows-nya di mana kok? Tinggal close Windows, nanti di close semua. Close Windows namanya. Sama kayak pakai laptop. Kalau Linux semua terbuka, itu lemot kepada kita punya jaringan untuk di sana ada buka YouTube, pas itu ada buka Google, lalu kita buka buka ini, buka itu, kan Windows namanya itu, tingkap. Oke? Iya, makasih kok. Sama. Yang lain? Ya malam kok. Udah pagi dah Bang. Aduh, Gimana, saya kaget juga ini. Saya baru gabung tapi tadi ditelepon sama Apen kok begini gitu kan jadinya. Iya. Jadi bukan abang aja kaget, aku lagi kaget ini. Mati kita. Jadi begini Bang, itu KYC lanjutan itu poin yang kita peroleh harus kita dulu atau donden-donden kita dulu. Kita jaga dulu priuk kita, baru kita pikirkan priuk orang lain. Terus bisa hilang dah kalau yang dibawa, misalkan kita sekarang misalnya 1.000 nih. Nah 1.000 otomatis yang di bawah jika tidak melakukan QC otomatis berkurang dong. Bukan melakukan saja, abang harus paham. 50 juta user. Kalau melakukan KYC 2 miliar itu cuma berapa juta saja yang berhasil dapat. Nah, itu yang harus dipikirkan. 2 miliar. Nah, 50 juta. Sekarang 20 juta aja 2 miliar udah habis, Bang. Betul. Nah, kalau 50 juta, tanggal 25 lah, anggap terakhir 25 dia muncul. Ya kan? Nah, 25 itu melakukan serentak KYC. Agak-agak siapa yang dapat? Aduh. Nah, itu yang mau pikirkan. Paham kan? Iya. Berarti kan harus sempat itu ya. Wih, harus sempat itu. Nah, jadi memang seru deg-degan nih sebenarnya. Nah, waduh, yang bikin Zoom pula nanti yang nggak dapat. Ah, itu yang penting itu. Tapi ini ya Bang, 20.000 hanya 200 yang terjadi. Nah, betul. 2.200 yang terjadi, benar. Dan 2.000 itu melakukan KYC yang serentak. Nah, tergantung rezeki lah. Kalau rezeki mana Om Hendrik? Benar, contoh network abang berhasil nih. Pas pula abang nggak berhasil, nol abang. Network abang punya pun network nol juga, bukan network abangnya nol. Berarti hasil dari network abang tuh nol juga, nggak dapat. Elo udah terkumpul 5.000 nih, kok aku nggak KYC lulus, 5.000 jadi nol, berarti udah habis tokennya. Nah gitu doang. Nah, penting ya. Oke. Ya, nah, baik. Bang Roger, silakan Bang Roger. Siap, malam, pagi, Bang. Ya, malam. Ya. Kira-kira ini tanya Bang, ketika untuk KTP perempuan itu kan biasanya sebagian pakai jilbab itu. Nggak masalah itu. Nah, nanti kalau permuk itu dicopot apa pakai jilbab kira-kira? Pakai jilbab. Kira-kira kapan nanti dia apa? Nah, ini informasi dari company ya. Di antara 15 sampai tanggal 25. Nggak muncul 15, 16. Nggak muncul 16, 17. Nggak muncul 17, terakhirnya itu di luar 5. Siap. 10 hari perkiraan. Iya. Sekitar kopi. Ya. Terima kasih. Sama-sama Bang. Yang lain? Nah, yang penting follow dulu X-nya. Informasi pasti akan datang di Telegram dan X. Nah, di Telegram dan X, itu informasi dan user yang ada itu tidak jutaan. Malah sekitar berapa puluhan. Biasanya informasi ini akuratnya akan muncul kepada leader-leader nanti yang akan share. Nah, itu mungkin ada kelewatan jeda waktu. Nah, kita masih ada potensi yang besar untuk kita kalau kita follow sosmednya. Ya, silakan Bang Roger. Gimana? Untuk link-link yang mau di-follow Bang, di-share lagi Bang. Mungkin Twitter, Instagram, di-share lagi barangkali ada yang kelewatan. Nanti kita share ya. Nanti aku carikan lagi. Ya. Siap. Baik.
Baik. Terima kasih. Jadi abang minta aja di grup nanti, mana teman-teman yang udah share, kita bantu-bantu sesama sendiri. Mudah-mudahan negara kita banyak yang dapat, ya. Ataupun di grup kita lah banyak yang dapat. Oke, yang lain, mudah-mudahan terjawab ya teman-teman. Sebenarnya, ya silakan bang. Iya bang. Bang, mau tanya ini bang, itu kan nanti kan ada walletnya. Nah walletnya itu jadi satu sama aplikasi yang sekarang ini atau terpisah? Walletnya ini kalau nggak salah tadinya bersatu dengan exchanger, tetapi nah kita belum tahu pastinya. Tetapi sekarang ini yang pasti ini adalah walletnya. Cuman wallet ini masih internal, belum di blockchain. Nah di blockchainnya nanti itu di tanggal 8. Nah itu memang token kita transfer, itu kita bisa mendeteksi melalui Block Explorer-nya. Nanti website Block Explorer-nya, nanti kita akan share ke teman-teman, bisa melihat total saldo yang pemegangnya siapa yang terbanyak, total followernya berapa, nah itu bisa dideteksi nanti di dalam Block Explorer-nya. Begitu bang. Oke? Oke. Baik. Jadi kenapa blockchain ini yang dia tidak memberikan dulu tokennya di blockchain supaya dia tidak bisa ngambil kalau udah keluar. Jadi sebelum keluar, nah dia buat antisipasinya begini, harus KYC muka dengan sesuai KTP. Nah sesuai KTP pun belum tentu juga kita lolos di KYC. Ini tergantung kecepatan internet kita dan kecepatan kita melakukan KYC itu sendiri. Nah kalau bisa nanti informasi yang kita udah keluarkan, teman-teman cepatlah melakukan KYC. Begitu. Nah, jangan pikir kita tidak dapat. Yang penting kita usahakan dulu, mudah-mudahan kita dapat. Nah, kalau kita dapat kan lumayan. Nah, begitu. Oke, yang lain ada pertanyaan? Ayo, yang lain. Kenapa di Kamboja itu putaran dana? Mereka ini potensi yang mereka buat ini di blockchain itu adalah game sih. Kita nggak tahu game fitur apa yang mereka kerjakan. Di hari ini aja keuntungan yang paling besar di TRX ataupun di Tron itu rata-rata adalah game yang berbentuk permainan dan segala macam kayak Wings. Mereka bisa bertumbuh sampai segini. Nah, jadi potensi apa yang mereka akan kerjakan di blockchain ini kita belum tahu. Nah, itulah kenapa mereka ini mengurangkan cepat total supply-nya supaya lagi menarik investor-investor atau walls ya. Walls itu adalah paus-paus yang punya dana besar untuk mereka bisa ya udahlah user lu beli user lu jual gua beli gitu loh. Karena kan rata-rata yang kita usahakan sekarang ini kan kita butuh duit sebenarnya. Iya. Siapa yang nggak tergiur kalau $1? Iya kan? Iyalah, dapat 15 juta aja berapa itu? Wah, banyak banget. Nah, itu kecil bang. Saya target sekarang ini 1,5 M bang. Token saya udah hampir 600.000 bang. Kalau saya nggak lolos KYC, nah itu mati bang. Iya, stres kan. Ini nggak jadi bini dua. Nah, yang 01 bang, 3 penuh dah. Nah, yang sekarang India jalan, Vietnam jalan, Filipina jalan. Nah, yang kalau sendiri nggak lolos, mati kawan. Ya, itu bahaya loh India itu. Nah, kecepatan mereka pun kuat loh. Mereka Mereka rata-rata suka kripto mereka. Memang, makanya satu-satu anak-anak company atau layer satunya dari blockchain, yang namanya anak Ethereum, Polygon itu memang base-nya dari India, namanya Polygon kan. Nah, makanya sekarang Pol tuh kan, karena udah tahu developernya sekarang NFT nggak berfungsi lagi, Pol nggak bisa naik harganya. Kemarin pernah sampai 1, lebih dolar kan. Ya, kalau nah, sekarang orang main resis. Iya, dulu kan kena Pol itu kan kena orang buat project NFT. Nah, project NFT udah nggak berhasil. Sekarang NFT project sudah scam, decentralized kayak mana dengan yang namanya metaverse, dengan contoh banyak yang nggak suka NFT itu. Iya, NFT itu bisa berfungsi sekiranya ada game yang berkoneksi dengan NFT. Terus sekarang orang bukan buat game di NFT, foto KTP dijadikan NFT, siapa yang mau beli? Masuk akal. Nah itulah pemahaman mereka tuh salah gitu loh. Jadi kita nggak ngomong susah gitu. Mudah-mudahan kita cepat lah. Itu doang sih.
Ya kan? Iya, iyalah. Itu mau kawin orang Turki bang, susah nih, mahal nih harga kau kawin Turki nih. Nggak lolos, pingsan juga. Iya, udah pergi aja kan, kehilangan duit. Oke, itu Bang Yance mau tanya lagi, silakan Bang Yance. Ya, silakan Bayan dulu lah. Yang Bayan, gimana Bang? Ya, tanggal 15 ya, informasinya 15-16 itu udah sampai 25. Rencana fix itu. Tadi kita ada meeting. Jadi mereka ini polanya 2 miliar itu kalau bisa di saat KYC itu muncul, mungkin 1 ke 2 hari habis dah token itu distribusi. Habis. Ya, saya mengerti. Ini kan gimana Bang? Belum bisa. Oke. Saya berharap menunggu Play Store atau Google. Itu kita nggak bisa kejar-kejaran dengan Play Store atau Google Play itu ya, pasti ketinggalan ya? Pasti ketinggalan. Karena mereka mengupdate terus kan. Mengupdate terus. Dan mereka ini sekarang ini dilema, makanya di take down dulu. Dilema di antara mau gabungkan wallet ini langsung dijadikan wallet Web3, tetapi jaringan di exchange tidak ada. Nah, mereka dilemanya di situ. Karena sekarang kita punya jaringan itu kedalaman 30, exchange tidak bisa kedalaman sebegitu, cuma 1. Nah, itu yang kita pertanyaan tadi, kemungkinan. Nah, kemungkinan, semua kemungkinan. Di sana daftar exchanger itu beda lagi. Begitu Bang Yan. Yang penting sekarang ini Bang Yan, bagaimana token masuk ke wallet kita dulu deh. Itu yang kita pentingkan sekarang ini. Kalau untuk exchanger itu kalau dijual, itu owner dan menjamin kita akan siapkan dana untuk membeli. Bukan cuma kita, dia sudah menyiapkan beberapa wall-walls yang lain ikut beli. Dan ini sudah dipantau dengan beberapa user yang sanggup membeli di market. Contoh beberapa teman kita lah. Aku ngumpul capek, pokoknya nanti market buka aku akan beli 10 juta rupiah. Nah, dengan nilai USDT-nya atau $1.000. Ada yang mau beli 100, ada yang mau beli. Berarti fungsi trading itu otomatis akan berjalan sendiri, Bang. Nah, yang penting sekarang ini bisa dapatnya berapa untuk kita, itu doang sih. Gimana Bang Yan? Kalau koin yang sudah masuk ke akun kita dengan versi 111 kemarin, 112 kemarin, kita upgrade, apakah koin kita itu hilang? Enggak hilang. Enggak hilang ya. Sama persis kita main bola lah, main bola final. Kita baru semifinal, belum final. Semifinal ini mungkin kita gagal langsung atau kita dapat. Nah, kemana pastinya? Muka kita. Ya, kita kan tidak bisa fair move karena pada waktu akun kita itu kan upgrade nih, sedangkan akun dengan yang diedukasi tadi masih belum. Udah pakai yang DNS 111 nggak bisa pakai login lagi Pak. Iya. Bapak ya nominalnya ada di situ. Pasti harus cari jalannya gimana pun installnya itu bisa dapat gitu. Tadi pun kita coba juga install. Karena diinstall lagi, ulang lagi, upgrade ulang lagi. Berarti harus dibuang dulu, harus diambil lagi indonya TTX itu begitu. Begitu Bang Yan. Memang ada kerumitan sedikit sih. Karena trafiknya terlalu kuat. Mohon ada tutorial yang lagi yang terakhir. Ya, oke, terima kasih. Pasti kita bantu. Baik, pasti kita akan bantu. Jadi teman-teman di grup jangan khawatir. Kita memang butuh negara kita harus dapat. Terutamanya tim kita lah yang di grup. Nah, kita ini kan tadi mikirkan gimana lah nanti. Makanya kita bincang dulu. Makanya kita buatkan Zoom juga di pagi-pagi begini ya. Mudah-mudahan informasi ini dapat. Dan kita tidak makan sendiri informasi itu supaya teman-teman juga standby. Ya Bang Ariyandi Rusmi, silakan Bang. Buka mic Bang. Ayo Bang, buka mic. Nah inilah, dan jangan hilangkan fokus lagi lah. Cari aja lah sebanyak mungkin CTC ini. Contoh ada 10, peluang kita masih ada 3. Nah itu doang yang dipikirkan. Tapi harus loloskan diri sendiri dulu. Oke, yang lain? Ada lagi nggak? Kalau nggak ada, kita lanjut besok. Besok siang ada Zoom Bang. Insya Allah ada. Mungkin jam 12-an lah ya.
atau jam 11 kayak gitu. Enggak acara Jogja kok? Ada, ini udah standby acaranya besok sore jam 18. Oh besok sore, iya. Berarti siang masih sempat ya ngobrol-ngobrol. Sempat nanti, iya sempat nanti siang kita buat Zoom lagi. Jadi Zoom ini sebenarnya buat 1000, tapi teman-teman, nah invite lah. Kita kasih informasi, jangan nanti upline do bantu dong, kita nggak mau bantu lagi. Kenapa? Harus mandiri. Nah, gitu, ya. Baik kok. Oke. Baik. Oke, terima kasih semuanya ya. Selamat malam. Ya, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya.